Ya, nih. Sebentar nih teman-teman, saya mau live dengan Pak WM, Ustadz Yusuf Mansur dengan Mansur Mologinya. Jadi mari kita tunggu gitu ya, beliaunya sebentar lagi akan bergabung. Nah, yes, jadi Anda juga bisa gabung di mana? Anda juga bisa gabung di swipe di atas kalau Anda lihat ini masuk ke Zoom. Kalau di Zoom Anda bisa tanya jawab lebih menarik di sini gitu ya. Ya, oke. Ya. 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 Oke, yes, oke, dahsyat ini. Jadi sudah saya live di IG juga. Jadi malam hari ini teman-teman semua kita akan live dengan UYM, Ustadz Yusuf Mansur, teman lama yang luar biasa, sukses dahsyat luar biasa, rendah hati dan orang yang tangguh karena dalam kehidupannya mengalami bumi gonjang-ganjing dan terus dia maju terus dahsyat luar biasa. Dan semakin bumi gonjang-ganjing, saya merasa UYM ini semakin rendah hati, semakin mau belajar kepada siapapun dan terus sangat-sangat terbuka terhadap masukannya dan mempunyai hobi juga investasi. Sama seperti saya pribadi, saya juga sangat-sangat senang investasi karena di dalam prinsip bahwa kalau Anda mau work less and more, nah ini kalau di sini di Zoom nggak kebalik, kalau di ini kebalik gitu ya, work less and more. Kalau Anda mau kerjanya lebih sedikit dapat lebih banyak, nah Anda tentu saja harus melakukan satu yang namanya investasi. Dan tantangannya di Indonesia, orang-orang yang sampai saya ini kemarin dipilih sebagai Man of the Year 2020. Mana ini ada Man of the Year? Oh ini, oh dapat juga nih, dapat penghargaan Man of the Year 2020 versi majalah Gatra gitu ya, versi majalah Gatra. Nah ternyata dari satu sudut ini karena dipilih sebagai inspirator yang terus-menerus membuat harusnya pemerintah itu mengajarkan yang namanya kecerdasan keuangan di sekolah-sekolah. Nah, jadi Man of the Year 2020 di bidang inspirator kecerdasan keuangan untuk masyarakat. Dan memang betul saya terus ya, ada 3 menteri pendidikan, sudah saya deketin, zaman Pak Anies Baswedan, Pak Muhadjir, terus kemudian sekarang Mas Nadiem belum dibuka, belum dibales. Kalau Pak Muhadjir saya sempat diundang 2 kali, untuk share mestinya kecerdasan keuangan harusnya diajarkan di sekolah. Nah, jadi dengan diajarkan di sekolah itu kita lulus jadi lebih cerdas. Nah makanya pada waktu saya back satu bupati ini kita bilang lah kalau tidak bisa mulai nasional sudah mulai dengan peraturan pemerintah daerah nanti Perbub bahwa sekolah-sekolah wajib mengajarkan kecerdasan keuangan dan ilmu yang saya tahu saya wakafkan gitu ya. Maksud saya wakafkan, saya kasihkan gratis supaya bisa digunakan untuk yang namanya pendidikan keuangan di seluruh bupati kabupaten tadi. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA mulai ada pelajaran-pelajaran yang terus harus dikemas untuk supaya mengajarkan kecerdasan keuangan. Jadi sekali lagi kalau dari kecerdasan keuangan sambil nunggu UYM saya akan share di sini ya bahwa kalau kita mau cerdas secara keuangan kita harus tahu yang namanya income itu ada 3. Tapi banyak orang cuma 1 doang. Kalau kita mau cerdas secara keuangan, kita harus tahu income dan tahu spending. Jenis-jenisnya apa, mana yang tidak bagus, mana yang bagus. Income ada 3, active income, passive income, dan portfolio income. Active income apapun yang kalau kita dapat duit harus kerja. Anda pegawai negeri, Anda harus kerja, Anda dapat duit, yes. Anda jadi dokter, Anda jadi apapun yang harus kerja gitu ya. Termasuk kontraktor, developer yang dimana Anda harus kerja, perusahaan belum jalan tanpa Anda, berarti namanya active income. Banyak orang yang cuma 1 ini doang. Nah yang kedua passive income, tidur pun dapat uang. Yang ketiga portfolio income, seperti rumah Anda tinggalin, nah begitu Anda tinggalin ternyata harganya naik misalnya. Tapi sayang orang banyak sekali propertinya cuma 1. Nah active income, passive income, dan portfolio income. Nah passive income ini adalah income yang terpenting dari 3 hal. Banyak orang baru active income, dia sudah dapat income-nya banyak, sudah spending-nya ngaco balu. Padahal tujuannya enggak. Begitu kita dapat active income, harusnya investasi. Harus investasi lagi, sedemikian sehingga passive income kita tambah banyak. Sabar. Jadi kalau saya share tadi makan malam dengan anak saya bilang, Papa ini sabar gitu ya. Sejak 23 tahun yang lalu menyisihkan mulai 200.000,
setiap terima duit gaji 1.350.000, 200.000 sisihkan. Untuk apa? Untuk investasi ke yang menghasilkan passive income dan menghasilkan portfolio income atau namanya capital gain, kenaikan dari harta kita. Pengeluaran ada 4 ini teman-teman. Satu pengeluaran yang apa sih? Satu pengeluaran yang namanya begini. Pengeluaran ada 4. Satu konsumtif, yang kedua produktif, yang ketiga tampak konsumtif ternyata produktif, yang keempat tampaknya produktif ternyata konsumtif. Wah, Pak UYM ya. Pak Ustadz Yusuf Mansur sudah gabung. Wah, senang sekali. Nah, apakah dahsyat luar biasa? Apakah bisa gabung juga di Instagram UYM? Ya, siap, kami siap. Saya sudah on, tinggal gabung di saya. Nanti saya accept gitu, jadi supaya bisa ini. Yes, ya silahkan. Nah ini teman-teman. Nah, UYM sudah ada di sini. Saya terkagum-kagum dengan resolusi 2021 katanya mau six pack. Nah, saya dukung. Dahsyat. Tapi saya sungguh berdoa, terima kasih, puji syukur, alhamdulillah UYM sembuh, itu melegakan hati saya. Aduh. Waduh. Wah. Tapi saya dengar UYM pada waktu itu sempat agak parah juga karena ada penyakit bawaan gitu ya. Wah. Selamat itu alhamdulillah. Sekarang giliran Hakim juga nih saya WA. Sudah pulang. Waduh, alhamdulillah. Ini benar-benar puji syukur. Wah, berita bagus luar biasa ini. Dahsyat luar biasa. Jadi makanya resolusi 2021 mau six pack saya dukung. Waduh, 10 kilo. Jadi luar biasa loh, bisa makan. Saya di rumah sakit turun 5 kilo waktu itu. Nggak bisa makan. Wah. Makan terus ini, Pak. Ya. Jadi teman-teman, ini jadi UYM saya tunggu untuk sudah masuk nih, saya langsung live juga di Instagram. Nah, wes dahsyat, jos. Nah, ini suara UYM semoga terdengar. Nah, ini yang di Zoom kita tes dulu, silakan memberikan respons apakah suaranya jelas. Pak UYM silakan bicara, sama juga yang di IG apakah cukup jelas, silakan. Kalau jelas katakan jelas. Ya, ini kayaknya coba jelas nggak nih? Jelas nggak? Nanti kita segera balik ke materi karena saya pengen belajar dari Patung nih. Patung ini guru saya sejak saya masih jadi tukang ayam. Bener, Pak. Waktu masih tukang potong ayam saya baca buku Patung. Terus wah, pokoknya belajar tentang konsep payung apa gitu. Nambahin 5.000 dapat payung. Tahun berapa tuh ya? Wah, udah lama itu. Luar biasa. Wah. Dahsyat luar biasa. Nah, oke. Ini formatnya gini, gantian. Nanti UYM tanya, saya tanya, gantian tanya. Sekarang saya mau tanya UYM. Karena banyak yang titip pesan tadi pada waktu UYM lagi sembahyang Isya, tadi ada yang banyak titip teman. Jadi sebenarnya mansurmologi itu apa sih? Jadi wah, ini jurusnya UYM ini apa sih, mansurmologi ini apa? Terus kemudian ada yang tanya terang-terangan deh, ini investasi di saham mana? Langsung terang-terangan gitu. Silakan ya. Ya, yang pertama teman-teman semua, saya percaya kekuatan niat ya Pak. Jadi niatnya tuh apa sih gitu. Kemudian goalsnya apa, tujuannya apa. Nah, kalau kita niatnya itu ngebantu sebanyak-banyaknya orang, memang sih kelihatannya kayak utopia ya, kayak apa sih gitu. Tapi niat yang kayak begitulah yang baliknya itu deres sekali gitu. Yang kedua, tujuannya apa? Maka mansurmologi ketika itu kan sebenarnya mansurmologi itu istilahnya CNBC, bukan istilah saya. Istilah teman-teman CNBC, ya grupnya detik.com itu.
saya bercerita tentang saham. Saya bilang udahlah, jangan buat cuan sepukul dua pukul, tapi ini tentang membantu perusahaan-perusahaan negara supaya kita dapat berkah dan kebaikan dari layanan mereka semua kepada bangsa dan negara. Misalkan kita nanam saham tol gitu ya, ikutan. Itu kan luar biasa kan yang menggunakan jasa tol. Kemarin kita bicara Garuda, 50 juta cuman bandara Jakarta loh. 50 juta kita istilah gitu, kita naruh satu lot doang di Garuda, tapi dapat pahala dan kebaikan dari 50 juta penumpang dalam satu tahun hanya dari Bandara Jakarta. Sedangkan di sana ada para dokter, ada para pekerja, ada para profesional, ada traveler, banyak sekali kan gitu. Kemudian di berbagai bidang gitu, yang terakhir nih, yang hari ini yang waskita. Jadi nawaitunya apa gitu. Dan kemudian goalsnya. Nah di antara goalsnya itu kan saya bicara tentang afirmasi dan visualisasi Pak Tung. Iya kan? Bagaimana orang yang kecil-kecil ini yang punya satu lot 100.000, 300.000 atau sejuta gitu kan, dia taruh sebagai investor, lalu dia mengafirmasikan dirinya, memvisualisasikan dirinya, mengimajinasi dirinya sebagai investor gede di kemudian hari. Dan boleh juga sebagai orang tua dia ngomong gini, udah saya naruh saham satu lot nih, misalkan di Telkom, besok anak saya jadi dirut di Telkom, gitu Pak. Kira-kira gitu. Dan yang berikutnya kan kita bikin stabil apa namanya soal saham, tidak orang cash in cash out, full in full out. Ini apa sih? Kita main jangka panjang lah. Paling nggak nunggu saya sampai 2024 gitu. Saya doakan. Itu juga afirmasi gitu kan. Visualisasi, jangan bilang gue mah cuman ya gue mah begini aja lah. Ya, jangan begitu lah. Jadi anak muda tuh bang gitu, mesti maju gitu, omongan mesti menggelegar kalau kata Patung. Wow. Saya pernah ngomong sama Patung loh, teman-teman 4 jam. Enggak ada turunnya. Bener-bener baterainya naik terus. Gila, bilang nih orang apa makannya ya. Suhu deh, bener-bener deh. Aduh. Jadi kalau begini, jadi kan ini menarik gitu, bahkan konsepnya ini saya juga belajar, saya ini kan sangat-sangat belajar pengagumnya UYM dari dulu gitu ya. Wah, harus ayo amal begini. Oh iya. Wah itu top tenan gitu ya, bahkan pada waktu Hakim, pada waktu saya dengerin juga ini, saya dalam kondisi lagi habis-habisan begini, dalam arti bukan habis, dalam arti banyak tantangan, terus sama ketemu UYM disuruh ngamalin semua. Kalian aja diamalin. Dinolin sama dia, dinolin dos. Dinolin sekalian. Itu top tenan. Iya, teman-teman kalau mau hebat, memang gini ya, 10 dikurang 1 itu kan bukan 9 tapi 19. Karena sisa 9 itu dikali 10. Ya, jadi setiap Anda amal 1 dapat 10, berarti kan 10. Anda jadi 10 kurang 1 tinggal 9. Ya. Wah. Jadi yang 1 itu dikali 19. Ya. Kemudian more you give, more you get, karena ketika 10 dikurang 2, 28. Ketika dikurang 3, 37, kurang 4, 46, 55, 64, 73, 82, 91, 100. Jadi ketika kita punya 100, kita hajar gitu. 100 kita hajar. Itu jadi insya Allah jadi ribut sama istri. Ngikutin isuk mangkur lo, kerja lo sebulan buat orang lo gitu. Tapi lagi ribut, tahunnya dinaikin jadi tenaga tetap. Padahal kemarin honorer kayak gitu. Jadi memang teman-teman ini saya ngajar di Work Less and More begitu ya. Jadi investasi mana sih yang aman dan menguntungkan itu. Saya bagi ada 5 kriteria begitu ya. Salah satunya tuh amal tadi gitu ya. Kita nggak bisa memberi lebih dari Tuhan yang berikan kepada kita. Iya benar. Coba UYM, mohon maaf nih saya tanya pengalaman waktu kena COVID. Sempet sesek napas nggak? Oh banget Pak. Banget Pak. Saya ngegerakin tangan gini aja, itu perlu ngatur napas. Aduh. Ngegerakin ujung kaki dong, perlu ngatur napas. Aduh. Tengkurap nih, sekedar tengkurap doang. Sekali tengkurap, balik 2 jam ngatur napas. Nah, itu betapa kita napasnya baru dicabut separuh. Kan baru dicabut separuh. Hengkit.
Coba disuruh bayar 1 miliar, 2 Wah. miliar mau nggak? Enteng. Wah. Kalau punya duit 1 triliun tak kasih semua biar bisa Bener. napasnya lepas. Bener. Jadi sebetulnya kita itu jauh lebih kaya dibanding orang-orang yang memikirkan dirinya. Jadi Anda itu jauh lebih kaya. Coba matanya diambil 1, diganti 5 miliar, boleh nggak? Ginjalnya, jantungnya diganti 100 miliar, boleh nggak tadi? Kalau nggak, yang paling nggak enak tadi, napas. Saya ngalami sesak napas. Hengki. Aduh Tuhan, dulu napas saja nggak pernah terima kasih. Iya bener loh, napas aja nggak pernah terima kasih. Aduh, jadi ini kalau diambil separuh, diambilnya nggak usah semua kan langsung bablas. Diambil separuh, engkik seumur hidup, engkik kan nggak keras, tobat. Jadi sebetulnya amal itu kita nggak bisa memberikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Iya, bener, nggak mungkin imbang. Nah ini luar biasa. Jadi investasi yang aman tuh salah satunya yang menguntungkan tuh Anda amal. Amal ya. Dan ini seru nih ya. Jadi kemudian yang berikutnya adalah tentu saja investasi yang aman dan menguntungkan itu adalah ilmu. Jadi banyak orang kan tanya saham apa. Seringkali kan saya sentil. Kalau kamu diomongin saham ini, kalau saya cocok dengan aliran UIM tadi, kita ini dalam part of investasi sekaligus amal, bantu negara, begitu ya. Dan jangan jual beli, turun pegang aja. Pegang aja Pak, jadi owner Pak. Iya. Jadi besok turun, beli lagi. Turun, beli punya duit, beli lagi. Itu ya. Tahu-tahu dung naik, lo kok nambah kaya gitu ya. Iya benar. Pokoknya resepnya satu Patung di urusan saham itu. Naruh di perusahaan yang jasanya banyak, naruh di perusahaan yang pelayanannya banyak, naruh di perusahaan yang kebaikannya banyak, naruh di perusahaan yang melayani orang banyak. Udah jangan mikir, kita numpang hidup aja udah. Nih teman-teman, jadi Mansur-mologi, aliran dari CNBC gelarnya itu adalah jadi Anda investasi itu cari bantu negara begitu ya. Jadi tol kemudian kemudian jangan terlalu mikirin cuan, enggak, tapi bagaimana kita bukan jual beli. Nah ini banyak orang tuh bingung antara trading dengan investasi. Kalau trading itu jual beli, kalau investasi beli taruh. Bener. Ada yang nanya saya, kan saya ini getol emas gitu ya. Yang lebih getol lagi perak, karena saya ngamatin zaman Nabi Muhammad zaman dulu 1 dinar kan sama dengan 1 dirham, terus 10 dirham. Terus kemudian 1 dinar itu 4 gram emas, terus kemudian 1 dinar 2,97 gram perak. Nah ternyata emas dan perak zaman dulu, zaman Nabi Muhammad itu 1:7. 1 gram emas sama dengan 7 gram perak. Satu dinar sama dengan 10 dirham. Tetapi kan satu dirhamnya kan cuma 2,9 sekian gram peraknya. Jadi 1:7. Pada waktu saya sakit ini, kena COVID, ketik di rumah sakit, saya lihat loh, ini perak sama emas tuh jaraknya jauh banget. Emas itu, emas 1 gram, peraknya 124 gram. Jadi peraknya ketinggalan. Ketinggalan total. Jadi waktu di rumah sakit, ya wes lah, ikut beli perak lagi. Saya beli perak lagi. Wah, saya harus belajar ini. Emas sama perak kayaknya mesti ada sesi khusus deh. Wah, dengan senang hati. Saya ada perbandingan, ada kisahnya, dan kalau dibanding dengan uang, nah Pak Diki juga bisa tampilkan Pak Diki itu. Jadi uang dari zaman dulu sampai hari ini, Indonesia itu misalnya sama-sama 31 Desember tahun 1970 sampai Desember tahun 2020 ini, kalau kita pegang dibanding US dollar ya, kita pegang Singapore dollar, itu kita untung 50%. Jadi Sing dollar lebih kuat. Kalau kita pegang Malaysia, itu turun 30%, Pak. Malaysia dikit turun 30%. Thailand kalau nggak salah turun 40%. Filipina itu, atau Vietnam atau Filipina itu turun 700%. Indonesia 3.700%. Jadi ternyata uang Indonesia ini terus diinflasi terus ya, namanya currency war. Nah inilah yang menarik teman-teman. Jadi kalau Anda nggak investasi ilmunya, Anda trading, jual beli, Anda anggap itu sebagai investasi, ya nanti jebol gitu ya, mau cuan malah geletak gitu ya. Malah geletak, apalagi udah di amok bandar, selesai udah. Nah, apalagi sama bandar, nggak mungkin menang Anda. Iya, tapi karena kita membersamai Tuhan, kita membersamai orang-orang susah, kita membersamai yang kita layanin di industri apapun, di semen kah, di telekomunikasi kah, kemudian di infrastruktur kah, pokoknya kita membersamai karyanya, membersamai kemudian pekerjaannya, itu nggak pernah ada salahnya. Dan saya ngasih tahu ke teman-teman ya, ada ilmu yang luar biasa tentang duit. Apa coba? Ilmu minta.
Hmm. Ilmu minta, Patung. Hmm. Ilmu minta sama nyari jauh, Pak. Kita nyari seberapa banyak. Tapi kalau minta, lo minta berapa? Minta aja udah. Saya waktu minta omset 1 triliun, pertama gemeter saya 2012. Saya tulis tuh di Antv waktu itu. Pemirsa, situ nulis, saya nulis. Ini baru pertama saya nulis nih, 1 triliun. Bismillah, saya tulis bla 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 terus. Pokoknya nih kita megang 1 triliun, pokoknya kita mulai triliun gitu. Itu 2014, mulai tuh naik, sak gitu. 2015 udah mulai nyentuh 1 triliun. 2017 udah 2 triliun, 2018 5,1 triliun. Dan sekarang stabil nih di angka 600-700 miliaran itu ya untuk yang makanan. Kemudian memang ada beberapa yang turun, tapi sisi lain tuh luar biasa, Pak. Sisi lain luar biasa. Nah, cuman saya ada yang lupa minta, Pak. Saya lupa minta duit cash, Pak. Jadi omset itu, omset, titipan, atau kemudian perguliran dana ya. Kan kita ada 9.000 rumah tahfiz ya se-Indonesia. Wow. 9.000 rumah tahfiz itu berarti 9.000 dapur, Pak. Anaknya ada 1 juta yang kita kasih makan. Ya kan? Ngasih makan 1 juta orang. Nah, kalau ngasih makan 1 juta orang 1 tahun, ya itu udah 5 triliun, Pak. Udah 5 triliun sendiri. Dulu nggak kebayang loh. Nggak kebayang loh. Makanya ilmu minta ini, teman-teman, pakai. Sehingga kita bisa bekerja dengan ikhlas. Dengan tulus. Main jedar-jedar aja udah. Karena kebutuhan kita mah tinggal minta. Minta udah. Gini ya, Anda mau untung berapa sih kalau belinya cuma 1 lot? Mau untung berapa kalau belinya cuma 10 lot? 100 lot juga nggak ada artinya juga. Tapi ketika Anda bismillah, ya Allah, ya Tuhan, saya mau bantu perusahaan A nih. Namanya bantu itu justru yang jelek. Ilmunya terbalik-terbalik. Kalau Anda mau bantu itu betul nggak, Patung? Bantu perusahaan yang fundamentalnya jelek. Tapi karena lu mau untung, lu nyarinya perusahaan yang bagus. Namanya bukan bantu itu mah, betul nggak? Ini betul-betul Mansur mulugi dahsyat luar biasa. Nah, boy. Iya, nah ketika kita bantu nih perusahaan yang fundamentalnya jelek, utang banknya gede, nggak bakalan untung. Tapi kerjaannya banyak. Nih kalau nggak dipertahankan perusahaan ini, ntar lu nggak bisa terbang. Ntar lu begini, nah itu kan awalnya begitu kan soal Garuda kan. Punya rugi 15 triliun kan, saya bilang lu kalau mau bantu orang justru yang rugi, mau bantu perusahaan justru yang rugi. Bismillah. Nah habis naruh 1 lot, doa kita, ya Tuhan kalau emang diterima nih, saya belum nikah, saya belum punya anak, saya belum kerja, saya belum begini, minta ya Tuhan supaya saya bisa sedekah 100 juta per bulan. Udah dikasih tuh, dikasih, udah nggak ada urusan ya. Beli iPhone, beli notebook, nggak ada urusan sama duit, nggak ada urusan. Urusannya minta nggak lo, gitu. Kalau minta dikasih, maka aku akan diberi. Dahsyat luar biasa. Katanya ini yang namanya kekayaan ini dari Tuhan itu kan begitu berlimpahnya. Kayak tadi separuh napas kita harganya 1 triliun, boleh nggak? Enggak, nggak boleh. Nah, katanya gini. Kekayaan itu seperti samudra. Kayak tadi kan kayak UYM kan berita ngapling langit. Ngapling. Nah, itu ada cerita tentang ngapling laut. Maksudnya ngapling laut itu begini. Ternyata kekayaan itu seperti samudra yang berlimpah. Jadi kalau Anda nyarinya tadi pakai sendok gitu. Sendok teh cilaka deh. Anda 1 sendok tadi 1 lot. Ya, tapi kalau bisa itu kan jangan pakai 1 sendok, pakai ember lah. Orang minta dikasih, wong tinggal ngambil loh, katanya tinggal ngambil. Nah, kalau lebih seru lagi pakai pompa. Kalau mau lebih seru lagi tadi ngapling laut. Ngapling laut. Ngapling langit. Langit dikapling. Satu sisi, Patung, sisi saya ngedorong gitu orang-orang untuk tidak malu-malu bicara nyari duit. Jadi memang ada perbedaan tipis ya antara egoisme, selfisme gitu, dengan menaruh apa saja ke konsep kebaikan. Jadi saya bilang, ada orang bilang begini kan, gue sih nggak nyari duit. Enggak, nyari duit itu benar, karena Tuhan nyuruh kita nyari duit. Ya jangan cuma kerja dong lo. Oh enggak, kerja itu benar, kerja itu kan ibadah, Pak. Gitu. Kerja itu ke pasar tuh ibadah. Mana yang lebih gede pahalanya? Ada orang meninggal di masjid dibilang mati syahid. Lalu orang meninggal di pasar nggak dibilang mati syahid. Loh, meninggal di pasar tuh mati syahid. Dia ngelayanin orang, berjuang buat anak istri.
Nah, dia bekerja ketimpa balok, mati syahid, Pak, gitu kan. Dia sedang berjuang gitu. Nah, di satu sisi, saya juga mendorong orang-orang untuk bekerja. Kenapa? Begini, andai tidak ada fadilah, andai tidak ada kemudian kebaikan dari Tuhan eh, dari bekerja, niscaya saya sudah nyuruh minta saja. Tapi kan kita orang, kata Tuhan kan, kalau lu bisa dua, kenapa satu, kan begitu. Kalau lu bisa tiga, kenapa dua, gitu kan. Ya jangan cuma minta dong, lu kerja dong, gitu kan. Karena kerja juga adalah ibadah. Jadi gitu Patung, saya mendorong banget tuh orang-orang untuk kemudian keluar bekerja, keluar bekerja, keluar bekerja. Tapi soal nanti size, ya gitu, ya kan kita pakai pakai kapal yang pakai belalai lah gitu kan, sedot gitu kan, pakai doa-doa kita, pakai doa-doa kita. Nah, Saya kalau bilang, lebih, ya silakan. iya, makanya saya belajar dari Patung tuh kan, Patung kan kalau ngomong kita harus pion, mesti lompat gitu. Nah, nanti saya mau nanya gantian nih sama Patung. Patung, gimana ya misalkan anak 13 tahun, dia melampaui umurnya tuh gimana caranya? Anak remaja tapi bisa melampaui umurnya. Seorang satpam tapi bisa melampaui kemudian kesatpamannya. Seorang mahasiswa tapi dia bisa melampaui kerektoran rektornya. Nah, gimana tuh Patung? Patung pernah jelasin ke saya tuh. Soal mindset, soal kemudian omongan, soal cita-cita. Ini yang dengar kan banyak nih. Banyak Ya, yang ini. memang apa? Kan ada orang ya ukuran, maaf ya, ukurannya office boy tapi dia office boy. Itu aja udah nggak bagus. Apalagi seorang office boy tapi ukurannya pengangguran, tambah nggak bagus. Tapi kalau seorang office boy ukurannya owner, nah dia becoming owner in the next year atau in the next 2 years dan seterusnya. Nah, Patung, monggo tuh. Waduh, jadi Karena energi jadi positif Patung. Saya kalau lihat Patung aja udah seneng, gimana coba? saya lihat UYM juga seneng, makanya saya di IG follow Luar biasa Patung, komen terus. komen terus, semangat, seneng gitu ya. Energinya sangat-sangat positif. Aduh, UYM ini adem, positif, aduh ceria, aduh. Dan begitu rendah hatinya, tapi istilahnya low profile, high profit gitu ya. High profit gitu ya. Tapi profitnya bukan hanya duit loh, profitnya amalnya tadi luar biasa. Ngasih makan jutaan orang, aduh ampun-ampun itu. Ya itu Patung, gimana Patung, misalkan seorang yang masih jomblo, ya, tapi dia kadar energinya itu sudah berada di keluarga yang punya 5 anak, misalkan gitu Patung. Nah, ya kan kita penting nih membawa posisi energi kita hari ini, not today gitu kan, bukan hari ini tapi talking about future gitu kan. Nah, bila kita bisa kemudian seperti yang Patung pernah cerita kepada saya waktu di restoran mana itu, luar biasa, Patung yang bayar lo, tau nggak? Ampun. Bayar, udah telat, udah dibayarin. Waktu saya sholat dia bayar, bukan main. Patung ini orang pada nunggu nih, bagaimana Ya, orang yang jadi kalau dari saya pribadi ya, memang salah satu yang menggerakkan manusia kan ceritanya tadi keinginan untuk bermanfaat untuk orang banyak. Jadi banyak orang kan bilang, oh saya mau jadi orang kaya. Orang kaya kan ngambil duitnya dari orang lain. Nah kalau Anda ngambil duit tanpa meninggalkan manfaat yang lebih, itu kan gini loh. Misalnya begini, jadi kayak Anda mau jadi satpam, mau jadi apapun, kalau Anda membuat manfaat lebih, jadi membuat manfaat lebih itu seperti ini hukum alam. Jadi saya belajar bahwa yang istilahnya yang abadi di dunia ini kan orang bilang, oh perubahan itu abadi. Setiap waktu berubah, kita duduk gini aja dalam waktu berapa menit sel kita mati sekian miliar dan ganti baru. Yang abadi katanya perubahan. Yes. Tapi kemudian yang betul juga yang abadi adalah Tuhan. Katanya Tuhan adalah abadi karena yang menciptakan semuanya. Kemudian yang ketiga adalah hukum alam ciptaan Tuhan. Hukum alam ciptaan Tuhan ini abadi karena yang menciptakan gravitasi kan Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita mau sukses membuat perubahan yang terukur tadi, perubahan yang menjadi lebih berkali-kali lipat, kita pegang dua. Jadi iman kita bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi lebih baik kayak tadi. Tuhan mestinya kan ingin kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat untuk orang banyak. Yang kedua kita pegang hukum alam ciptaan Tuhan. Jadi iman Anda tahu bahwa apapun yang terjadi Tuhan menginginkan kita menjadi lebih baik. Jadi ketika kita kena COVID, oh saya harus jadi lebih bermanfaat untuk orang lain ya. Jadi, oh saya harus sharing. Makanya kemarin sempat viral video saya yang, "Mbok tolong disuruh minum" itu. Iya itu viral banget itu, viral. Karena kenapa saya begitu? Karena saya merasa bahwa di rumah sakit betul terjadi penggumpalan darah. Anda dikasih heparin, dikasih aspirin, tapi harus alangkah baiknya kita tetap minum. Iya benar. Kalau enggak minum, sempat dokter bilang itu minum kan ceritanya kan istilahnya
individu patung yang sembuh. Saya bukan individu, Pak, gitu ya. Tak minum mati gitu aja. Iya Minum benar. tidak menyembuhkan COVID, tapi Anda kurang minum mati. Tapi di rumah sakit tidak pernah diwajibkan minum, tidak pernah diukurin. Nah, Iya akibatnya benar. mengental tadi. Begitu mengental, waduh, problem langsung dikasih heparin, kasih ini. Tidak Iya. diwajibkan minum. Nah, padahal kan minum penting. Makanya saya mikir, rodok ngegas itu. Maksudnya saya rodok ngegas itu kan viral gara-gara ngegas itu ya. Tapi kalau nggak ngegas, nggak viral gitu ya. Ya benar Sampai seluruh benar rumah harus sakit, viral. woi, dokter, woi, pasien, woi, minum, woi. Makanya patung tinggalnya di danau, tinggal ngambil ya. Nah, bisa ngambil air. Sudah dikunjungin UYM, terima kasih. Kangen loh saya ke rumah tuh. Boleh nanti, ayo kita badai berlalu ini, ayo Iya. semoga ini vaksin sukses. Amin. Jadi ketika kita mau istilahnya beyond kita, ya tentu saja kan kita punya goal yang mulia, bukan hanya goal seperti tadi UYM itu luar biasa itu. Saya ini aliran mansurmologi Aduh terkagum-kagum. ampun. Tapi sekali Saya lagi, saya cium tangan loh sama patung. Tanya patung. waduh, saya cium tangan sama UYM. Iya, soalnya kita kalau cium tangan nggak dikasih duit. Lanjut patung. Nah, jadi kan saya seringkali begini, kalau Anda punya impian, jadi kalau saya seringkali kan kalau kayak tadi misalnya UYM impiannya misalnya 1 triliun tadi, kadang saya tuh bukan jahil, istilahnya iseng, bukan iseng tapi nantangin gitu ya, dalam kata positifnya nantangin, kok nolnya tambahin 1 UYM. Iya. Jadi, Mulutnya. ya, jadi saya seringkali ketika orang setting goal tuh, kok tambahin nolnya 1, jangan 0 depan, jadi 0, belakangnya gitu ya. Nah, kemudian setelah ada setting goal seperti ini, jadi Anda seperti yang namanya lebah. Kalau hukum alam itu kan lebah itu namanya ada efek 90 derajat. Begitu kita lempar batu, plung, setiap energi yang masuk begini, ada efek yang menyamping begini. Lebah tujuannya memang cari sari madu. Sari madu. Tetapi tanpa lebah, dia lupa loh. Lebah itu tidak sadar. Begitu dia cari madu, dia ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Membuat satu yang namanya pohon buah. Jadi menihilkan kebun buah. Nah, jadi ngambil sambil ngasih ya? Tanpa disadarin. Betul. Nah, kalau kita ngambil tidak ngasih lebih dari yang kita ambil. Ngambil tidak ngasih lebih dari yang kita ambil. Terus? Jadi kayak misalnya sama-sama jadi satpam. Kenapa ada orang yang jadi satpam, jadi sopir, nasibnya bisa berubah luar biasa? Karena dia melakukan beyond satpam, beyond sopir. Itu dia. Ini loh perhatiin gitu ya. Jadi dia. ada misalnya orang bercocok tanam, orang jadi petani, orang jadi pemerintah. Kalau dia melakukan lebih dari yang hanya sekedar dia digaji. Itu. Benar. Anda nasibnya lebih baik. Saya beri contoh dan ini true story. Saya baca di Femina, majalah Femina. Satu orang sopir, tahu-tahu menjadi CEO. Tahu-tahu, ujung cepret langsung jadi CEO. CEO perusahaan apa? Perusahaan itu yang namanya kalau kita bangun lantai 15, lantai 20, lantai 30, itu kalau orang kebelet kencing, kebelet ke belakang kan harus turun 15 menit, 30 menit naik lagi lama. Makanya di setiap lantai, 2 lantai 1 dikasih namanya WC yang plastik itu, untuk pakai WC plastik. Ini orang Korea yang punya persewaan WC plastik. Nah, satu hari, jadi yang Korea ini sudah mau pulang pergi ke Korea karena ada urusan ini, terus dia ngomong sama supirnya, kamu gantiin saya. Maksudnya? Iya, kamu gantiin saya. Maksudnya Bapak? Iya, jadi CEO di sini, jadi perusahaan sini. Terus kemudian, lupa saya tuh nggak tahu apa-apa tentang, nggak tahu bisa diajarin. Tapi kamu orang yang saya percaya. Saya uji kamu berkali-kali, kamu melakukan lebih, kamu bisa dipercaya. Saya suruh A, kamu ngerjakan A, B, C, D, E, F. Lebih. Nggak saya suruh, mobil selalu bersih, selalu begini. Saya ngomong sedikit, kamu sudah jalankan lebih-lebih dari yang disuruh. Tapi yang terbaik, kamu orang yang bisa saya percaya. Saya suruhan pada waktu kamu mau ganti ban, saya tes, bannya ini nanti ditawarin oleh ban baru, tapi sama yang punya disuruh, kan yang punya saya kenal gitu ya, suruh nanti bannya setelah berapa bulan ganti di sini ya, tak ganti yang baru. Isi mau ganti oli, saya bilang nggak usah ganti oli aja, yang bengkelnya saya ajak kerjasama, suruh ngasih duit kamu nggak mau. Maka kamu saya percaya. Ketika kamu saya percaya, mendadak jadi CEO loh. Dan ini true story, bagaimana satu orang sopir, driver bisa karena dia melakukan beyond yang disuruh. Jadi memberikan manfaat lebih dari yang dia terima. Kalau orang-orang memberikan manfaat lebih dari yang dia terima, kayak UYM. Lo yang ngasih makan 1 juta orang itu kan yang doain banyak amat gitu ya. Makmur. Tapi kan saya nggak sendiri, Patung. Ini kan amal solehnya
banyak orang yang ikut tiap bulan sedekah otomatis itu yang potong rekening gitu. Mereka percaya bahwa duit kecil ketika dikumpulin memang jadi raksasa gitu. Ya, saya bilang kalau Anda sedekah Rp20.000 sendiri-sendiri nggak jadi tukang bubur. Tapi ketika Anda 20.000 bergabung dengan 100 orang jadi tukang bubur karena jadi 2 juta. Gitu kan? Ya, alhamdulillah lah gitu. Nah, kembali terkait soal omongan tadi nih, Patung, bahwa ngasih lebih ya. Nah, banyak orang dia bahkan tidak memberi lebih juga buat dirinya kan ya, dari cita-cita tadi. Ya. Dia malah ngecilin dirinya kan, gue Ya. gak bakal bisa, gue gak bakal mampu, gitu kan ya, betul nggak? Ya. Ada korelasi ke situ nggak? Ada. Jadi tentu saja kalau dari saya pribadi itu saya seringkali share bahwa alangkah baiknya kalau Anda itu jadi kalau punya impian gitu ya tadi nolnya buat ditambah 1, nol selalu sedikit gitu. jadi sering-sering ayo buat tambahin. Oh, bayangin kalau kamu dapat nih. Wah, tapi ada suruh bayangin aja langsung bilang gini. Apa ya mungkin toh Patung? Iya, baru bayangin doang ya. Orang mimpi aja gratis kok takut ngeper gitu ya. Saya mau cerita nih Patung, Ya. mudah-mudahan ini kejadian ya. Ya. Jadi menyadari bahwa tahun 2018 pernah ada omset 5,1 triliun. Mulai masuk 2020, saya mulai merestorasi doa. Jadi kalau Patung nanti kapan ke kantor, juga ke pesantren, itu ada afirmasi terbaru bahwa kami sekeluarga besar Darul Quran, Petren, Treninet, dan PPPA, itu membawa dalam doa-doa sujud dalam sholat dan di luar sholat, permintaannya dalam bahasa Arab begini. Allahumma inna nas'aluka mi'atain triliun. Kulla syahr, tula sana, tula umri. Jadi, kalau dalam sholat kan nggak boleh bahasa Indonesia, harus bahasa Arab. Nah, terjemahannya kira-kira, ya Allah, kami minta duit 200 triliun. Tiap bulan. Sepanjang tahun, seumur hidup. Tahiron, saliman, aminan, halalan, mubarakan, mardiyan. Duit itu duit yang halal, berkah, nggak ada yang bisa ngambil, nggak ada yang bisa nge-freeze, nggak ada yang bisa nahan. Duitnya manfaat, barokah, dan kami semua bisa senang, dan itu duit udah bersih, potong pajak, zakat, pengembangan operasional, dan lain-lain. Jadi mintanya 200 triliun. Ini sudah kira-kira jalan lebih dari setahun, karena udah masuk 2021. Apa yang terjadi? Alhamdulillah 2019 tanggal 16 November, jadi kami mulainya dari 2019 ya, masuk 2019 kita menyadari kekuatan doa, pokoknya ngomong aja, gitu aja. Tugas kita ngomong, nggak peduli nanti tugas Tuhan menyempurnakan, menyediakan jalan dan lain sebagainya. Kita eskalasi nih sampai 200 triliun per bulan. Ada pertanyaan dari teman-teman internal juga waktu itu, termasuk istri saya, Wirda. Banyak amat Pak, 200 triliun per bulan. Lah, kita kan pengen bikin rumah tahfiz dan pendidikan di setiap desa, di seluruh desa. Nah, desa ada 80.000. Kalau kita bikin 160.000. Lah, nggak cukup nih kalau cuma 1-2 triliun. Terus kita mau bangun di mana? Mau bangun di 200 negara. Ada contohnya, yakni Sulaimania. Sulaimania punya Turki, itu ada di 200 negara. Lah, saya bilang kalau 200 triliun nih, luar biasa nih Kak, kita bisa kemana aja gitu, makanya permintaan 200 triliun. Nah, saya pengen bicara tentang biji. Jadi omongan kita kan like a seed ya, seperti biji kan. Begitu kita tanam dia pasti numbuh. Ya. Yang menjadi masalah kalau kemudian kita tebang omongan itu, kita yang nebang. Ya udahlah, gue orang miskin itu, berarti kita nebang. Gue gak bakal masuk sekolah negeri, ya dia nebang. Ya udah, gue gak bakal bisa pergi ke Eropa, ya berarti kita sendiri yang nebang. Selama kita nggak nebang, dia tuh jalan terus tuh pohon. Nah, saya 2019 mulai numbuh tuh Patung. Jadi alhamdulillah ada proyek LRT City nilainya 5 triliun. Kemudian dengan kerjasama dengan Adikarya dan udah mulai jualan tuh 16 November 2019. Nah, udah mulai NUP, jadi nomor urut pemesanan. 5 tower, kemudian 42 lantai masing-masing tower. Sesuatu yang menurut saya ini udah mulai muncul gitu ya, udah mulai gitu kayak bunga, pohon tuh udah berbunga gitu. Nah, masuk di 2020 lebih sadis lagi Pak. Jadi ada satu BUMN
saya belum sebut namanya hari ini, tapi mereka punya lahan 120 hektar. Punya lahan 120 hektar, 50 hektarnya dipakai untuk kotanya mereka. Nah, ternyata yang 70 hektarnya itu malah kerjasama sama kami. Yang nilai kemudian kerjasamanya itu, Pak, mau tahu Pak berapa? 80 triliun, Pak. 80 triliun, karena kita akan membangun kawasan pesantren, Pak. Jadi saya pernah ngobrol sama Pak Jokowi, Pak, tanggal 13 November, saya ditanya, itu beneran serius? Bener, Pak. Dari mana itu dapat santri 100.000 satu tempat? Kan saya bilang, kita akan membangun kawasan, Pak. Bapak membangun kawasan industri, saya akan membangun kawasan pendidikan. Jadi isinya bukan pabrik-pabrik, tapi isinya adalah pesantren, sekolah, perguruan tinggi. Nanti kita tarik, Harvard masuk situ, Washington University, George Washington masuk situ, Cambridge masuk situ, Oxford masuk situ. Pokoknya anak kita yang pengen ke luar negeri, enggak, lu yang ke sini. Nanti anak gue di sini aja. Kesononya buat wisuda aja, sama jalan-jalan, ya. Nah, Pak Jokowi nanya sama saya, itu 100.000 satu tempat, gimana caranya? Gampang, Pak, saya bilang, sama aja kayak pabrik. Jadi, sama aja kayak properti, nanti saya akan undang 20 pesantren gede misalnya, dan 20 sekolah gede, udah 40 kan. Lah kalau 100.000 dibagi 40 kan cuma 2.500, Pak, satu sekolah. Tapi dampaknya apa? Akan ada 100.000 anak satu tahun. Lah dalam tempo 6 tahun, dalam tempo 6 tahun nih, SMP dan SMA 6 tahun, maka kawasan itu akan berisi 1,5 juta orang. 600.000 itu anaknya, ya, kemudian 300.000 mungkin SDM dan guru-gurunya, sisanya adalah recurring. Sehingga pada tahun ke-6 recurringnya itu ternyata berapa, Pak? Recurringnya itu satu bulan 3 triliun sendiri. Satu bulan recurringnya doang loh. Recurringnya 3 triliun sendiri dikali 12 sudah 36 triliun. Di luar dugaan lagi, kemudian ketika rapat nanti nih, Januari ini kita akan signing. Teman-teman bakal lihat kalau ini bukan ucapan ngecap, tapi ini memang proven. Bahwa Anda harus ngomong setinggi mungkin karena Tuhan Anda maha tinggi. Anda harus ngomong gede banget, besar banget karena Tuhan Anda maha gede, maha besar. Jangan punya cita-cita cuma buat bayar kontrakan. Jangan. Kita bebasin lahan gitu. Nah, saya tuntasin sedikit, nanti minta pandangan Pak Tung. Ya. Di luar dugaan, Pak, BUMN-BUMN yang lain, lo ngiri, Pak. Karena mereka juga punya lahan gitu loh. Lalu kemudian saya diundang sana, ini presentasi itu. Lah Indonesia kan banyak, Pak. Wong pelajar kita 50 juta lebih, Pak. Pelajar kita 50 juta lebih, Pak. Kita bisa bangun dari middle low banget, middle low aja, middle up aja, middle up sedang, sama up banget gitu loh. Wah, itu, Pak. Kalau 10 20 lokasi, Pak, berarti itu sudah benar-benar 200 triliun per bulan. Wah, itu, Pak. Omongan tuh benar, Pak. Omongan tuh benar. Ini afirmasi yang luar biasa, visualisasi yang luar biasa, dan sebetulnya secara ilmiah sudah dibuktikan bahwa visualisasi pun itu ada di satu universitas, itu Pak Diki ada videonya juga. Nah, ketika orang visualisasi, itu ternyata bahkan kalau orang yang latihan otot, dengan yang tidak berlatih, sama dengan yang visualisasi dan tidak berlatih, ternyata bisa separuh, Pak, lebih besar. Maksudnya gini, yang berlatih, yang sama yang tidak berlatih tentu saja ini. Tapi beda. Yang tidak berlatih tapi hanya mengimajinasikan bahwa dia berlatih itu separuh, Pak, lebih besar. Jadi sudah separuh. Dah. Jadi visualisasi itu untuk segala macam gini, segala macam yang ada di dunia ini diawali dengan ada di pikiran manusia lebih dahulu. Yang ciptaan manusia loh ya, tentu saja gitu ya. Jadi mau kota, mau pesantren, mau istilahnya tadi uang beredar, mau masyarakat tadi 100.000 murid, itu awalnya di pikiran kita dulu. Iya, benar. Jadi mau rumah yang indah, rumahnya UIM yang di atas, wah bisa sepedaan, seru bener. Kalah gede. Wah, saya nonton kolanya, saya gede kan dapat itu danau. Cerdas banget itu. Oh, paling cerdas sudah. Top. Dapat bonusnya danau. Jadi semeternya murah bener UIM. Dibagi per danau berapa hektar. Nah, betul sekali ini jadi dengan adanya visualisasi dan afirmasi. Jadi bahkan kalau karyawan saya ini ada Pak Diki, ada Pak Dimas yang ikut di tempat saya, Pak. Jadi setiap pagi kita minta
silence itu meditasi, Anda doa, Anda bersyukur, silakan. Jadi setelah kemudian jadi benar-benar ketika Anda jadi savers, pakai silent itu singkatannya jadi dari savers. Silent, terus kemudian A-nya afirmasi, V-nya visualisasi, Pak. Ini visualisasi. Kemudian E-nya exercise, tetap harus olahraga gitu ya mereka. Dalam 1 jam pertama masuk kantor tuh mereka meningkatkan diri, jadi nggak kerja Pak, mereka silent dulu, kemudian afirmasi, visualisasi apa ya, mereka terus kemudian exercise, plank, latihan gini, latihan ini pada langsing Pak, tempat saya sekarang turun 16 kilo, turun 2 kilo, turun 20 kilo. Nggak kuat bayarnya. Yang kemudian R-nya read, harus baca, mereka wajib baca Pak. Buku saya beliin wajib baca. Buku apapun. Kalau mereka bilang aku nggak suka buku mosok, tak kasih buku Kama Sutra ada fotonya, wah seneng baca mereka. Saya nggak suka bukunya Pak, suka videonya. Lebih detail gitu. S-nya yang terakhir adalah scribing. Mau scribing itu mereka harus nulis. Dan mereka itu setiap jam 11 Pak. Jadi UIM setiap jam 11 tuh mereka dating, mereka harus nulis doa. Nulis doa 2 untuk orang lain, 2 teman. Jadi di kertas kecil gini doakan, UIM, saya doa siang ini suka UIM, tambah makmur, apa yang dicita-citakan, bermanfaat untuk orang banyak, terkabul sungguh, pesantren yang 100.000 siswa setiap tahunnya itu ada terus gitu ya, terkabul, amin ya, amin, sehat panjang umur, amin. Pada waktu makan siang, kasihkan kepada karyawan yang lain. Waduh. Cakep. Itu membuat suasana kerjanya langsung indah. Cakep. Saya pakai Pak, besok tak. Pakai besok. Ini ilmu patung. Teman-teman mesti tahu ya. Jadi ilmu tadi soal omongan-omongan tadi, itu bukunya patung. Demi Allah saya ngomong nggak bohong ini. Cerita bagaimana beliau cerita tentang tadi payung apa segala macam merchandise, terus tentang sesuatu yang memang beyond the limit kita gitu loh. Jadi ini patung nih, makanya saya doain panjang umur patung. Amin. Dan patung ini murah loh, memberi ilmunya tuh murah. Bener, artinya kan banyak orang pelit ya. Nah ngasihnya ntar kalau apa beli buku, kalau bayar apa sih. Patung nih enggak. Loh saya tuh ketemu patung sampai pamit kok karena nggak bisa habis. Ampun, ya ampun. Luar biasa. Dan ilmunya tuh daging semua. Ih, bisa begitu ya kalau orang. Nah ini kan karena beliau ngasih ilmu. Kan kalau ngasih 1 dapat 700. Jadi begitu patung ngasih 1 ilmu, dapatnya 700 ilmu. Pantas juga nggak habis-habis. Makin nancep, semakin, kan tadi saya baru aja sharing bagaimana belajar apapun dengan cepat. Banyak orang itu menampung ilmu doang. Jadi, wah ikut seminar, baca buku nampung doang, nggak pernah keluar. Iya. Anda nggak pernah keluar, Anda nggak nyantol. Jadi, kalau mau belajar apapun dengan sangat cepat, supaya Anda ingat dan bawa manfaat untuk kehidupan Anda pribadi dan untuk orang banyak, nomor 1, Anda harus meluangkan waktu untuk merenung. Jadi, benar nggak? Masuk akal nggak? Keren nggak? Kayak sama UIM nih saya nyatet banyak ini, saya nyatet. Saya nyatet ini, saya nyatet. Jadi merenung dulu, terus kemudian tanya, ini untuk kehidupan saya manfaatnya apa? Yang mana yang bisa saya praktekkan? Nah, setelah itu, setelah Anda renungkan, oh ini bisa untuk kehidupan saya, akan beda daripada nyerep-nyerep, tapi prakteknya manambuh. Jadi Anda merenung, diem, ini yang ini saya ambil. Kayak saya setiap ikut seminar, setiap kayak tadi, UIM begitu ngomong, wah besok langsung saya praktekkan loh, itu loh. Itu loh, ambil 1 aja, oh besok saya praktekkan yang ini, ini aja. Saya setiap ikut seminar, pembicaranya mau semangat, mau enggak, mau 1 aja minimal. Saya baca buku, 1 aja, pokoknya minimal 1 aja tak praktekin. Setelah itu yang ketiga, ternyata cara belajar yang terbaik adalah ngajar. Semakin Anda ngajar, Anda semakin ingat, semakin dahsyat gitu ya. Nah, ini luar biasa. Kayak saya pribadi kan pada waktu diwawancara Boy William di balik pintu Tung Deseng Waringin itu kan ditanya, "Loh ini Roma kapan ini sejak ini?" Loh, sejak dari saya gaji 1.350.000 sudah mimpi Roma punya landasan heli di pinggir sana. Iya benar. Aku saksi loh, bener ada loh. Saksi loh. Top itu. Mestinya giveaway-nya makan malam di rooftopnya Pak Tung. Wah, itu Pak. Siap. Itu giveaway paling top itu, candlelight. Weh.
UYM, saya Oh. cerita. Kemarin itu kan saya ngasih seminar Financial Revolution dalam rangka ulang tahun saya 3 hari gratis. Dan Ya. sebenarnya sampai jam 2 pagi. Kita gratis sampai jam 2 pagi. Setelah jam 9 sampai jam 2 pagi. Terus itu kan saya masih giveaway. Saya giveaway itu ada cincin berlian, ada iPhone 12, terus ada PS5. Saya tuh sebetulnya asal nyebut no. PS5, no, tak kasih giveaway. Begitu beli, tak pikir 3-4 juta. Ternyata enggak, PS5 itu 21 juta. Iya, Pak. Tapi yang menarik, pemenangnya giveaway PS5, dia nego sama saya. Pak Tung, boleh nggak ya PS5-nya nggak usah untuk saya, nanti untuk peserta berikutnya. Makanya ini nanti saya akan kasih lagi giveaway lagi no PS5 gitu ya. Boleh nggak saya ditukar sama makan dengan Pak Tung? Saya merasa terhormat. Benar, lebih mahal lagi itu. Lebih mahal lagi. Luar biasa itu. Iya, tuh kalau bagi-bagi duit itu loh, waduh. Makanya ilmu semakin diberi, semakin masuk. Dan saya kagum sama UYM, tadi saya baru nantangi, kalau ditambahin 01, ternyata tidak ditambahin 01. Depannya ditambah 2, belakangnya ditambah 01, jadi 200. Dan tiap bulan, ampun deh, nyerah, kalah jauh. Ada seorang anak muda, Pak Tung, Ya. umurnya sama saya. Tahun 90-an dia SMA. Kemudian dia berdoa pada Tuhan. Ya Allah, saya pengen megang duit 5 triliun. Itu dia doanya salah, Pak Tung. Maksud dia itu 5 juta. Tapi dia salah nyebut 5 triliun. Dan tuh nyebut terus 5 triliun. Padahal maksud dia itu 5 juta. Patung, hari ini beliau menjadi seorang wali kota dengan PAD 5 triliun, Pak. Wow, seketika terkabul. Lah iya, kan luar biasa. Salah nyebut aja dapet gitu loh. Dia mintanya, maksud dia itu 5 juta, tapi nggak tahu omongannya tuh 5 triliun. Nah, tahun 90, ya, aku juga SMA tahun-tahun segitulah, 90, 92. Ya, di kemudian hari menjadi seorang wali kota dengan PAD 5 triliun. Dahsyat luar biasa. Oh, iya tadi. Ada lagi satu. Ya, silakan. Ya, silakan Patung dulu. Silakan. Jadi mau cerita silakan. Patung dulu. Wah, ya, Patung dulu. Saya cuma cerita tadi, saya kan membantu satu bupati gitu ya. Kemudian beliaunya, Pak Tung ini kan putih sekali. Saya benar-benar saya terharu karena beliaunya tuh kepingin sekali membuat masyarakat di kabupatennya menjadi orang miskinnya berkurang total. Jadi benar-benar. Terus kemudian tantangannya di sana kan banyak sekali orang itu, kalau saya bilang kalau dibantu BLT, dibantu apa, itu duitnya akan beredar masuk ke pabrik beras, pabrik kemana, jadi balik lagi ke tempat orang yang kaya. Nah, problemnya di tempat orang kaya, nggak keluar lagi, nggak beredar, maksudnya jadi deposito, jadi apa, tobat. Nah, mestinya kan, jadi pada waktu itu beliaunya bilang, kita rencana mau membuat pabrik beras, karena banyak orang yang ijon, dalam arti itu petani diijon dulu, jadi miskin terus. Nah, terus kemudian mau pabrik beras. Terus kalau idenya Pak Tung bagaimana? Saya bilang tadi, jurusnya UYM, saya langsung ingat. Kenapa enggak dimiliki oleh masyarakat semua gitu? Jadi pabrik beras itu, atau caranya gimana Pak Tung? Apa gini loh, kalau untuk orang yang punya lahannya kecil, dapat saham gratis. Jadi, tani mesin kasih gratis saja. Nggak boleh jual sekian banyak. Jadi mereka itu kan semacam punya koperasi, tapi bukan koperasi, tapi ini investasi ke pabrik beras. Pabrik beras didanai anggaran pendapatan belanja pemerintah daerah, terus ataupun investor juga boleh, terus kerjasama dengan orang yang sudah terbukti berhasil, kemudian yang lahannya besar boleh beli saham, yang lahannya kecil dikasih gratis, sehingga rakyat miskinnya berkurang karena punya investasi tadi, punya recurring income gitu ya. Dia bilang cocok Pak Tung, tak jalani di kabupaten saya. Menang dia, menang Jos. Menang Pak. Saya bantu beliaunya pertama kali 2 bulan, dia minta beliau, saya enggak bantu dulu. Saya wawancara sungguh-sungguh, saya tanya rakyat di sana, terus kemudian ternyata pertahanan menurut banyak masyarakat kurang bagus karena APBN 5 kali, APBD 5 kali itu enggak ada, semua terakhir enggak ada APBD-nya 34% jalan rusak berat, terus kemudian banyak yang negatif, ada 16 masalah besar, termasuk dimaksulkan Pak, jadi gubernur mecat gitu, usul ke depan mecat karena gini, jadi sama DPR keuangan tidak diperiksa, saya merasa wajib saya bantu yang baru ini. Saya enggak peduli partai, saya bantu orang gitu ya. Bantu orang, pertama kali sama pertahanan itu ketinggalan 7% Pak dalam 2 bulan. Pada waktu hari H menang 17% Pak, naik 24%.
Kalau itu keren. Izin, karena izin itikat baik. Ya, silakan. Iya. Saya mau cerita. Ada satu anak miskin banget dan saya pernah ke rumah beliau waktu jadi saya pernah berdiri puluhan tahun yang lalu di atas bukit. Kemudian saya berdoa kepada Yang Maha Kuasa, ya Allah, saya pengen membangunkan rumah orang-orang susah supaya nggak ada orang miskin kayak saya yang rumahnya jelek. Wow. Menjadi seorang gubernur di salah satu provinsi di Indonesia dan dia mengeksekusi perumahan-perumahan untuk orang miskin. Terus kemudian ada peraturan kan dari pemerintah bahwa anak SMA menjadi tanggungan dari gubernur kan, menjadi provinsi. Kalau SMP ada di wali kota atau bupati. Nah, dia juga bilang dia punya omongan begini, pokoknya bukan cuma nanggung rumahnya, tapi nanggung biaya pendidikannya. Nggak menyangka loh, gila, kemudian akhirnya Tuhan benar-benar menjadikan dia bisa mengeksekusi itu. Nah, cerita terakhir, Pak Tung, ada satu orang juga sambil mijitin saya di Tanah Suci. Jadi kisahnya dia di Mekah. Dia cerita, Pak Ustadz ngomong-ngomong tentang doa salah alamat, saya pernah doa salah alamat. Maksudnya gimana? Jadi saya bilang sama Allah, saya pengen kuliah di Masjidil Haram. Kan masjid tersuci buat orang muslim itu Masjidil Haram. Dia ngomong saya pengen kuliah di Masjidil Haram. Ternyata saya baru tahu setelah saya sampai di sini sebagai tukang sapu di Masjidil Haram, kalau doa saya itu salah. Karena tidak ada kampus di Masjidil Haram. Nggak ada kampus di masjid itu, nggak ada. Jadi selama ini kata dia, doa saya kayak percuma. Pengen tuh ya Tuhan, saya pengen kuliah di Masjidil Haram. Harusnya saya ngomongnya, saya pengen kuliah di Mekah. Itu benar, karena Mekah kotanya kan. Mekah kan kotanya, kayak Depok, itu kotanya gitu. Nah, ini ada masjid di Depok, terus dia minta kuliah di masjid itu. Ya nggak ada. Tapi Pak Tung, begitu dia sampai di kota suci Mekah. Jadi sebelumnya dia kerja di Riyadh. Habis di Riyadh, kemudian kerja di Jeddah. Makin deket nih dengan impiannya. Makin deket kan dia pengen ke Mekah. Riyadh ke Jeddah 8 jam tuh. Nah, dari Jeddah kemudian ke Mekah tinggal 2 jam. Nah, akhirnya dari Jeddah dia kerjalah di kota suci Mekah. Kerjanya di mana? Langsung di jantung kota suci Mekah, yakni di Masjidil Haram. Dan nggak bercanda Patung. Dia langsung jadi asistennya Imam Sudais. Langsung jadi tukang bikin teh, tukang nyiapin naskah dan lain sebagainya. Memang ini anak-anak pinter juga. Kemudian jadi tukang pijit juga Imam Sudais. Dan yang luar biasanya Pak, tahun di mana dia pindah ke jantung kantor Imam Sudais, ternyata pemerintah Arab Saudi itu tahun itu mengumumkan bahwa Masjidil Haram punya kampus Pak. Jadi ada kampus namanya Jami'ah Dakhil Haram. Jadi universitas, kira-kira gitu ya, Universitas Masjidil Haram. Jadi kata dia, luar biasa Allah. Saya doanya tuh salah kayak gini loh. Ya Allah, saya pengen kuliah di UI tapi Tangerang gitu loh. Saya pengen kuliah di ITB tapi di Depok. Kan kalau Depok namanya ITD gitu kan, bukan ITB. Tapi Tuhan tuh kuasa mindahin gunung, betul kan? Ya. Tuhan Gunung kuasa aja pindah. Itu ada satu raja di Mesir zaman Kristen Koptik yang lama. Satu pendeta ditantangin, kalau Tuhan kamu ada, pindahin gunung. Kalau enggak, kamu tak penggal. Ah, saya pernah dengar tuh dari salah satu pendeta tuh. Iya. Itu si pendeta itu berdoa tuh kepada Tuhan, terjadi gempa Pak, bergeser gunung itu. Saya datang ke tempatnya itu. Iya, serius Pak. Saya datang ke sana, jadi gunungnya yang pindah itu tadi, terus kemudian ada tempat ibadahnya, terus daerah situ kanan kiri kumuh, tapi itu bener, ceritanya itu luar biasa. Bener, ini ceritanya itu sekarang sudah ada gunungnya, jadi satu itu jadi pindah gunungnya pindah. Dasar
Luar gunungnya biasa. pindah. Luar biasa. Saya sampai ke tempatnya. Sampai tempatnya ya? Ya, Wah, sampai aku ke... cuma cerita toh, itu bedanya kan. Bedanya guru sama murid gitu, Bos. Oh, Murid ya cuma enggak lah ya, no, saya. aduh, Patung melihara Ya, memelihara impian tuh gimana sih, Patung? Kadang-kadang orang kan begitu punya impian malah mundur, Pak. Misalkan dia pengen bayar kosan, terus ya. dia bilang, kata Patung, kata Ustadz Yusuf, ngapain bayar-bayar kosan? Udahlah beli aja gitu kan. Tapi ternyata dia malah DO. Terus kosan nggak kebayar. Malah punya utang sama warung sekitar. Nah, gimana tuh Pak memelihara mimpi? Jadi kalau dari saya pribadi, mimpi itu kan jadi kalau kita dapat wow gitu, jadi kita seneng gitu. Jadi bukan hanya sekedar mimpi itu, banyak orang tidak menggairahkan, maksudnya tidak menggairahkan, alah sebono, jadi kurang nyemangatin gitu loh. Jadi dari saya tadi dengar impiannya UYM tadi kan keren banget. Bro, 100.000, waduh saya merinding loh, saya merinding loh. Saya loh, itu namanya istilahnya impian tuh harus yang gini. Kalau dari saya pribadi ya, jadi nomor satu. Jadi kalau Anda, kenapa sih banyak orang setting goalnya tidak tercapai? Jadi ada jurusnya sebetulnya, dan langkahnya begini. Kalau Anda setting goalnya itu harus SPTM, spesifik, positif, tertulis. Kayak tadi UIM kan detail banget toh. 200 triliun, jadi itu halal, berkah, sudah potong pajak, net itu hanya pada detail tahu loh. Itu mengesankan gitu ya. Harus spesifik gitu kayak tadi. Kan dan spesifik, kemudian SPTN harus positif. Anda tidak bisa goal, saya tidak mau gagal malah gagal. Karena bawah sadar kita ini fungsinya adalah 55-88% kekuatannya. Otak mamalia kita, otak bawah sadar kita ini, itu benar-benar tidak mengenal kata tidak. No, jangan gitu. Tapi kalau yang positif, spesifik, positif, tertulis. Semakin Anda tulis, kayak kontrak gitu loh ya, jadi tertulis. Terus kemudian yang M ini, SPTM, menarik. Maksudnya menarik SPTM. Tadi ya. Jadi goal itu harus ada emosinya. Maksudnya ada emosi. Kalau tidak ada emosinya, kita tidak bergerak. Otak modern kita prefrontal cortex tidak dibantu otak mamalia, tidak dibantu emosi, tidak bergerak. Lah, contohnya begini. Ada orang pengen 200 juta. Satu, Anda tidak percaya. So what gitu loh ya. Iya. Apa bisa toh? Ya tidak bisa. Tapi kalau goal Anda 200 juta untuk apa? Kalau Anda bisa buat imajinasi yang begitu menariknya, yang bukan hanya untuk, contohnya begini, yang seringkali saya bilang, Anda nulis goal, kemudian Anda imajinasikan, contohnya, kalau rekan-rekan yang beragama Islam, Anda 200 juta, tapi kalau Anda gini, karena saya mau ngajak orang tua saya dan mertua saya ONH plus. Dan bukan hanya ngajak, Anda imajinasikan sampai keluar emosinya. Sampai ketika orang tua Anda nyium hajar aswad, terus kemudian nangis, ya Allah ya Gusti. Jadi sampai keluar doanya, sampai bisa membayangkan emosinya keluar. Ada di alam itu gitu ya, ada di alam impiannya. Gitu. Visualisasi tadi, visualisasi gitu ya? Jadi dan ada emosinya orang tuanya. Kan gini, jadi spesifik, positif, tertulis, menarik. Itu menarik ini adalah ada emosinya. Jadi goal kalau nggak ada emosinya, so what gitu loh. Jadi harus ada emosinya. Kalau Anda itu punya duit 200 juta sebulan, untuk apa? Nggak tahu dia. Otak kita mengabaikan, nggak penting segini aja cukup, gaji 2 juta cukup. Iya, benar. Tapi ketika Anda, loh, kalau saya mau ONH plus berapa? UIM 300 juta ya, 270. Iya benar. Sekarang kalau yang langsung berangkat kira-kira 200 juta seorang. Nah, kalau 4 orang, mertua, orang tua, terus kemudian istri sudah 1 miliar. 1 miliar. Iya benar. Jadi makanya layak Anda 200 juta karena impian Anda mulia begitu ya. Iya benar. Ada yang emosinya. Jadi SPTM, harus spesifik, positif, SPTM. Tertulis, menarik. Terus kemudian yang kedua kalau Anda goalnya tuh harus ada. Sekali lagi, kalau menarik tadi cenderung ke positif. Kalau yang kedua ini alasan yang sangat kuat. Apa itu? Alasan yang sangat kuat itu, otak manusia ternyata 80% fungsinya adalah menghindari sengsara. Kalau sengsaranya tidak jelas, kenapa misalnya saya kan challenge terus gemuk dan langsing, aduh nih teman saya, gue banget. Nah, bisa. Itu kan bukan hanya bisa, tapi kan mulai lagi, oh kalau saya langsing begini sudah imajinasi, sudah menarik. Alasan sangat kuat ini, ternyata otak manusia lebih menghindari penderitaan daripada cari nikmat. Diiming-imingi nikmatnya, oh dapat ini enak-enak, kurang. Kalau penderitaannya tidak jelas. Jadi alasan sangat kuat, 80% dari menghindari penderitaan. Saya beri contoh, kayak saya misalnya, ini Pak Dimas ini, Pak Dimas ini GM saya. Pak Dimas, halo online kah nih Pak Dimas? Pak Dimas turun berapa kilo?
Pak Dimas silakan kalau online Pak Dimas. Pak Dimas ini turun 16 kilo. 16 kilo. Nah, kok bisa? Karena ada nikmat dan sengsaranya. Iya, benar. Jadi, nikmat sengsaranya sederhana. Misalnya, kasih 10 juta. Dalam waktu berapa bulan, harus langsing 10 bulan. Harus turun sekian kilo. Kalau tidak, kembaliin 10 juta, plus bayar 500.000. Painful, sakit. Iya. Begitu ada tantangan, kayak hari ini. Hari ini kan saya baru nantang satu murid saya. Beratnya 108. Kemarin 100, sekarang 108, setor timbangan terus setiap saya dimonitor. Nah ini nanti ada langkah berikutnya gitu ya. Jadi ketika orang tidak mengukur, dia tidak tahu bagaimana cara meningkatkan. Kalau setelah mengukur ternyata tidak meningkat, berarti dia kurang alasan sangat kuat. Iya, nah, kurang. Sampai alasan sangat kuat itu begini. Jadi kalau tadi yang saya itu Pak Dimas juga boleh share itu. Jadi saya kan sampai ngomong gini. Kebetulan murid saya ini sukses kaya raya Pak. Jadi sudah punya Alphard, sudah sukses dahsyat. Tapi beratnya tidak diperhatikan. Saya masukkan di grup saya yang namanya Peka Monitor Lapor, itu harus lapor terus setiap pagi. Nah, kemarin ini mohon doa juga UYM. Jadi Direktur Eksekutif BI Pak Pungki Wibowo meninggal dunia. Itu teman saya kuliah, Pak. Teman cari pacar, teman baik, Fakultas Ekonomi Studi Pembangunan Angkatan 86 di UNS, teman cari pacar bareng, belajar bareng. Saya ke Jakarta pertama kali, dia nraktir saya di McDonald di Sarinah, ingat semua itu. Dia sudah kerja di Bank Indonesia, pulang jadi dokter dari London, ngobrol. Iya, Inggris. Terakhir saya datang ke tempat beliau itu untuk mengusulkan supaya pemerintah itu menggunakan BIP, Pak. Rupiah. Nanti dapat ratusan triliun tanpa harus bayar bunga. Ini kalau sekarang kita utang lagi 300 triliun. Iya, betul. Nyetak duit sebenarnya nggak usah nyetak duit, kalau ada e-money bisa dapat dana banyak sekali Ya seperti Jack Ma An ini Pak, yang An yang dilarang itu An-nya sekarang versi pemerintah. Nah, saya datang ke beliaunya usul gitu, datang, nah terus kemudian beliaunya cerita. Tapi karena saya melihat semalam meninggal dunia, saya ingat beliaunya gemuk, saya cek sama teman-teman kuliah yang sakit serangan jantung nonton TV, langsung pagi murid saya tadi, 108, kemarin 107, sekarang 108, kemarin 106, naik terus setiap hari 100. Saya bilang gini loh, harus punya goalnya jelas, tapi masuk akal, dipotong kecil-kecil, langkahnya sedikit-sedikit, kalau mau olahraga sedikit-sedikit, tetapi harus ada sengsaranya. Jadi goal itu kenapa tidak terpelihara? Karena kita tidak punya alasan sangat kuat. Salah satu alasan sangat kuat yang saya ketik tadi pagi untuk murid saya, Anda public commitment turun berapa? Tentu saja yang dalam kilogram dalam waktu yang masuk akal, 1 bulan 2 kilo itu kan sangat-sangat masuk akal, turun 2 kilo. Terus kemudian harus cari makanan yang banyak serat, low kalori, kan sudah low kalori tapi tetap enak gitu ya. Banyak serat, low kalori tapi tetap enak gitu ya. Low kalori tetap enak. Tapi tetap enak, tapi low kalori gitu ya. Terus kemudian Anda mulailah ubah gerak. Tadi kan ubah makan, ubah gerak. Ubah gerak, Pak Dimas silahkan itu mau dibacakan, boleh surat saya pagi tadi. Maksud saya ini apa? Nah, setelah yang ketiga, dalam arti Anda harus punya ubah gerak. Sedikit aja deh, treadmill tadinya 1 kilo, sekarang jadi 2 kilo. Dia setiap hari sebenarnya treadmill 1 kilo. 2 kilo, tadi pagi doang, sekarang sore juga. Push up misalnya bentuk otot, 1 kali, sekarang sekali aja. Pokoknya namanya atomic habit. Pakai jurus roket, 5, 4, 3, 2, 1, langsung push up. Gitu aja. 5, 4, 3, 2, 1, langsung push up. Jadi enggak, otak kita di hijack. Supaya nge-hack otak itu caranya pakai teknik meluncurkan roket. Itu ada bukunya Mel Robbins tuh, 5 second gitu ya, 5 second rule. Jadi 5 detik, kalau Anda berpikir terlalu banyak, Anda tidak melakukan. Nah, terus kemudian, saya bilang ini, kamu harus punya alasan sangat kuat. Entah public commitment, janji ya, kalau tidak turun sekian kilo tadi, Alphardmu kasihkan dan disumbangkan aja. Jadi ada something yang painful kamu, yang kamu lagi senang-senangnya sekarang, ada public commitment, atau kamu janji di notaris. Notaris bayar cuma 1 juta, lebih dari kamu ikut pelangsingan gitu ya. Bayar 1 juta, setiap bulan janji nimbang. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 nimbang. Dan kalau saya tidak turun 2 kilo, ini duit taruh dulu ke notaris, titipin 1 miliar. Kalau saya tidak turun 1 miliar, ambilin. Notaris kira-kira mau nggak? Mau. Cuma 1 juta mau. Tapi kira-kira 1 miliarnya hilang nggak? Enggak, karena bagi kamu painful. Kalau tidak painful, mungkin cuma 1 juta, 2 juta, tidak painful ya. Harus ada sengsaranya. Jadi seringkali orang goal itu tidak tercapai karena dia tidak punya api untuk mengejar. Nah, ini perlunya api untuk mengejar ini sangat penting. Kemudian berikutnya,
setelah itu sebetulnya secara sederhana, Anda punya goal yang SPTM tadi, kemudian punya alasan sangat kuat, membuat public commitment, terus kemudian langkahnya dipotong kecil-kecil, yes, segala macam tadi potong kecil-kecil, jadi buat habit yang kecil-kecil terlebih dahulu. Kalau mau males push up, sekali aja deh. Nah itu sekali aja. Saya UYM sejak COVID itu nggak pernah push up, sekarang 25, sudah 260 push up gitu ya. 260 push up. Sehari, Pak? Sehari. Jadi 25 istirahat, 25 terakhir sudah 10 kali, terus kemudian tambah lagi lah 10 kali. Bisa 260. Tapi sekali lagi, jadi ini mulai dari satu. Kalau males 5, 4, 3, 1 aja. Satu loh. Pokoknya satu aja ya. Potong kecil-kecil satu. Begitu satu kan mosok sekali sih bablas orang. Iya, bablas bener. Yang ketiga, kalau mau cepat, supaya goal Anda cepat. Nah, ini jurusnya sebetulnya UYM yang luar biasa dahsyat ini gitu ya. Ini belajar dari orang yang sudah. Kalau belum kan belajar dari kumpulan orang yang sudah. Kayak tadi, pesantren, saya kumpulin 20 pesantren. Nah, satunya 2.500. Nah, itu kan jadi belajar dari yang orang yang bahkan kerjasama dengan orang yang terbaik itu tadi mempermudah. Kalau saya bilang itu investasi salah satu yang menguntungkan itu selain tadi amal, terus kemudian ilmu, cari ilmunya, berikutnya teman, silaturahmi, bergaul dengan siapa jadi loh. Saya bergaul dengan UYM, waduh 10 triliun, kok kecilian gitu ya sekarang. Ampun. Hormat tangan 2. Wah, tetap mau minjem Lexus apa? Ya. Belum datang Lexus. Rolls Royce ada UYM. Ya, tapi sekali lagi, jadi kalau memelihara goal, nomor satu goalnya harus SPTM, spesifik, positif, tertulis, dan menarik. Ada emosinya, imajinasikan itu imajinasi yang menyentuh hati Anda. Jadi bukan 200 jutanya, tapi bawa orang tua mumpung masih hidup. Nah, itu. Benar. Jadi ada Anda ceritanya. Mumpung masih hidup itu ada ceritanya. Terus kemudian dan bisa imajinasi sampai nyium hajaran sampai keluar air matanya sampai itu kan itu motivasinya itu jangan tanya. Bukan cuma 200 juta prek kan buat apa. Tapi kalau buat pergi ke menaikkan haji orang tua, wah itu kan ya luar biasa berkahnya. Iya, betul. Alasan sangat kuat. Kemudian berikutnya adalah cari orang yang sudah terbukti berhasil. Terbukti berhasil. Public commitment, hukum diri, tapi kembali lagi yang hukumannya yang harus masuk akal, tidak boleh hukum. Iya, benar. Belajar dari yang terbaik, terus kemudian begini. Jadi langkahnya bagaimana? Langkahnya itu dijadwal. Jadi ketika Anda kan belajar dari yang terbaik, contohnya kelemahan hari ini segala goal. Kenapa kok tidak tercapai? Selain kalau Anda alasan sangat kuat, sudah keluar emosinya, ini Anda biasanya cari jalan, haunya keluar sendiri. Caranya gimana keluar sendiri? Kayak dapat dari datang aja pokoknya ya. Datang aja. Tetapi kalau misalnya mau lebih cepat, cari orang yang sudah. Kalau cari orang yang sudah, kita kerjasama dengan beliaunya, kemungkinan sukses jauh lebih berhasil belajar dari beliaunya. Nah, kalau kita sudah belajar, mulailah apa? Jadwal. Jadi dijadwal. Potong kecil-kecil dijadwal. Kayak misalnya pagi nimbang, kayak yang mau langsing tadi, pagi nimbang. Selanjutnya, pokoknya jadwal. Kayak ini ada Pak Diki MC Dik. Pak Diki ini GM saya, Pak. Kepengen sekali khatam Al-Quran. Gak khatam gitu ya. Tapi pakai jurus ini, sukses. Ini boleh sharing Pak Diki biarkan sharing bagaimana khatam Al-Quran. Karena banyak teman-teman, saya UYM juga punya, tapi ini Pak Diki biarkan sharing karena kata Pak, tahu-tahu 1 bulan selesai. Itu. Apa yang dilakukan Pak Diki? Silakan. Ini goalnya kan tercapai. Silakan Pak Diki. Jadi Pak Diki bilang harus punya partner. Oke, terus? Habis sholat, 8 halaman. Potong kecil-kecil, dijadwal. Terus, sehari 5 kali, 8 halaman, selesai sholat. Dan harus sharing. Terus kemudian ada alasan sangat kuat. Harus lapor. Apa tuh Pak, waktu dulu? Gaji habis. Dan benar terbukti hatam, Pak.
Oh, Nah, semuanya UYM. Nah, wah. jadi goal itu seringkali tidak tercapai karena tidak ada alasan sangat kuat, tidak ada reward punishment-nya kan Iya, begitu ya. iya, Tidak benar-benar ada juga. imajinasi positif dan tidak tahu caranya motong kecil-kecil. Jadi sebetulnya tetap dipotong kecil-kecil dan dijadwal. Kuncinya potong kecil-kecil jadwal. Kayak Potong misalnya kecil-kecil mau di jadwal. nabung, ya setiap terima duit langsung potong dulu tabung, jangan nunggu sisanya. Iya, Sisih dengan benar-benar. sisa beda bumi dan langit begitu ya. Kalau sisa nggak pernah sisa, duit amblas terus itu. Kalau sisih kan ambil investasi Iya, lah iya, kan iya, iya, iya. luar Oh, biasa ini biasa. ya. Top, Pak Tung. Pak Diki, makasih sharingnya. Ini teman-teman mungkin banyak juga yang belum pernah hatam. Katam. Iya, jadi ini bagus juga nih cara ini. Bener, potong kecil-kecil. Kemudian dijadwalin yang serius gitu kan. Dan Terus ada saling reward, lapor. yang sering lapor dan ada reward dan punishment. Cakep. Keren, keren, Keren itu. keren, keren. Keren itu. Wah, Itu saya JJ harus, saya pada katam semua itu. Al-Quran harus katam-katam. pokoknya begitu selesai saya live harus push up 5 kali. Nah itu Wah, salah satu. Dan kalau malas itu 5, 4, 3, 2, 1 langsung. dong, Jadi ya benar-benar. langsung. Jadi caranya ngitung mundur. Segala motivasi itu sometimes kalah dengan caranya meluncurkan roket. Itu Oh, ada satu cerita namanya Mel Robbins. Mel Robbins bukan Anthony Robbins, bukan, tidak ada hubungannya. Satu hmm, perempuan hidupnya kegemuan, terus kemudian ekonominya berantakan, sama hubungan sama anak juga kurang bagus, sama suami sudah hampir cerai. Dia tahu harus dilakukan, ikut seminar motivasi, oh semangat. Tapi dia tidak pernah melakukan. Besok pagi aku mau bangun pagi, tetap tidak bangun pagi. iya, Satu iya, hari dia iya. nonton peluncuran roket NASA. 5, 4, 3, 2, 1, cus! Langsung Cos. meluncur. Loh kok? Langsung gitu. Nah, pada waktu pagi hari dia kan kebanyakan mikir toh. Otak mamalia ini seringkali membuat kepengen enak jangka pendek, jadi males. Caranya ngehack bagaimana? Bangun tidur 5, 4, 3, 2, 1 langsung bangun. Iya, langsung lompat. Bangun musim dingin bodoh nih. Tapi mendadak dengan jurus ngehack otak nih 5, 4, 3, 2, 1 langsung take action. Itu luar Jadi biasa kan. otak di Minimal hijack. 1 kali aja. Yes. Itu jurus yang keren. Misalnya males 5, 4, 3, 1 langsung baca aja. Iya sih, memang langsung action gitu ya, apa gitu ya. Bener. Itu saya bilang sama teman-teman semua. Lo mau apa? Lo mau tanah? Udah langsung keluar, langsung tawar aja tanah siapa kek? Gitu loh. Tanah siapa kek tawar? Malah orang-orang tuh nggak dijual aja diketok-ketok pintunya kan? Ya, betul. Betul loh. Nggak dijual aja langsung dikurungin. Gila tuh. Nah kita udah ada bacaan dijual nggak WhatsApp, udah ada bacaan dijual nggak telepon. Itu kan kenapa? Karena ngukur diri. Ah, nggak mungkin lah. Kalau dijawab, ntar gimana? Nah, ini ada kejadian nyata Pak tuh. Ya, Ada zaman TPI zaman dulu cerita. Pak Ustadz mesti tanggung jawab nih, gitu katanya. Loh, tanggung jawab apaan nih? Jadi begini Pak Ustadz kan kata Pak Ustadz tawar-tawar aja udah jangan pakai mikir gitu kan. Nah, dia ngelihat nih suatu saat ada rumah bagus banget. Hati kecil udah ngomong ini bukan rumah lo. Bukan buat lo karena rumah ini pasti mahal. Tapi kata si Ustadz, dengan kita nawar itu sudah terbuka peluang. Karena itu kita langsung tadi kalau ilmunya Pak, kalau saya kan nggak ada ilmunya nih, kalau Patung ilmunya ada kan. Oh ternyata ilmu roket, hijack, 5, 4, 3, 2, 1, dang. Nah dia kemudian telepon Pak, pakai handphone. Net, nyambung. Net. Ini orang datang ke TPI minta ganti sama saya. Pak Ustadz harus tanggung jawab, gitu dia cerita. Terus diterima tuh telepon. Pak mau tanya, ini rumah betul dijual? Betul. Dari mana? Disebutlah namanya dari Pak Anu. Mau tanya berapa duit harganya? Harganya sekitar 900 juta. Zaman itu. Tahun 2000 berapa gitu ya. 900 juta. Itu Pak, saking dia kaget dan gemeter. 2012 apa nggak salah ya. MNC, Antv 2010, 2012 lah. Itu saking dia gemeter dan kaget, handphonenya pecah Pak, jatuh. Jadi yang kaget bukan cuma dia, handphonenya juga kaget. Tapi Pak, waktu dia datang ke Antv itu, waktu dia datang ke TV itu, dia cerita, makasih ya Pak, saya hanya perlu waktu 5 bulan untuk kemudian benar-benar menjadi pemilik rumah ini. Gila ya. Coba kalau dia ngelihat dijual, terus dia nggak nanya, ya nggak jadi. Betul nggak? Tidak ada roket yang membawa dia kan? Ya. Oh, luar biasa. Nah, ayo teman-teman, praktek.
pengen Ya. nikah sama siapa, langsung datang ke mertua. Lamar. Saya Langsung nonton UJM, doain orang. Semoga. Nah nih, UJM. Jadi saya mau ngasih lagi karena ada satu lagi bahwa saya mau share seminar saya Financial Revolution, saya mau Siap. kasih gratis Siap. dan berhadiah tetap ada cincin berlian PS5 karena PS5-nya pada waktu itu ditukar dengan makan dengan saya. Waduh, masih ada S5 loh, Bos. PS5. Jadi ini saya mau berikan dan sebentar lagi nanti saya juga mau bagi-bagi buku. Jadi ada Financial Revolution in Action ini, terus kemudian ada CD saya, terus kemudian ada buku murid saya ini From Zero to Rich gitu ya, From Zero to Rich. Jadi kita akan bagikan juga. Jadi untuk teman-teman. Terus kemudian ada satu buku lagi juga Work Less and More. Saya akan bagikan untuk teman-teman semua. Tapi ya saya mau ngumumkan dulu ya, teman-teman kalau yang mau tertarik untuk ikut seminar saya tanggal 8, 9, 10 ini, jadi gratis tis dan kemudian plus ada hadiah-hadiahnya. Jadi itu UYM, saya tuh di website saya ya, sejak saya zaman di BCA, itu prinsipnya seperti yang UYM kasih tadi. Jadi, the more you give, the more you receive. Jadi semakin banyak dalam hidup ini Anda memberi, ternyata luar biasa rezekinya yang kita bisa terima. Bahkan pada mau tuh, mau. Ada yang sudah daftar tuh. 8 ya, sampai 10 ya. Yang mau ceritanya silahkan jadi Yuli boleh diklik kalau Anda yang tertarik, Anda bisa daftar langsung daftarnya untuk Financial Revolution ya. Tanggal 8 itu hari Jumat dan kemudian ini yang biasanya saya sampaikan, zaman dulu tuh saya jual ya, sekarang seringkali saya gratiskan. Aduh, luar dan biasa. Kalau malah saya bilang kepada sebetulnya sekolah, saya wakafkan deh buat diajarkan di sekolah. Dan saya keliling Indonesia jadi wakafkan karena ilmu ini sebetulnya ilmu penting. Kalau kita mau ngatasi timpang pendapatan di dalam negara ini, yang dimana timpangnya itu makin jauh, ya tidak bisa hanya kasih BLT, bantuan langsung tunai. Pada waktu zaman dulu saya bantu Ibu Kofifah, alangkah baiknya BLT itu ditambahin lagi pendidikan gitu ya. Termasuk ya dikasih ilmu mengelola, kalau enggak nanti habis terus. Dan saya sih usul ke pemerintah BLT jangan 600.000, BLT-nya 2 juta gitu ya. 2 juta, 1 juta wajib dihabiskan. Kalau tidak dihabiskan nanti uang tidak beredar, tapi 1 juta harus ditabung. 1 juta harus digulung terus 1 tahun baru boleh diambil separuh. Dan kalau dia sudah mendapatkan penghasilan lebih dari UMR, maka sisa dalam jatah waktunya 3 tahun dikasihkan di depan. Tetapi tidak boleh diambil. Jadi tapi harus kalau mau ngambil itu harus ada pendidikan yang harus dia terima begitu ya. Jadi teman-teman, ini tanggal 8, 9, 10 ada giveaway-nya itu cincin berlian itu dapat sponsor dari murid saya juga UYM. Jadi punya murid ngasih sponsor juga. Terus ada PS5, kemudian ada buku-buku. Nah, ini jadi silakan caranya daftar bagaimana uang mengejar kita, punya peternakan uang yang tadi recurring income yang diomong UYM, duit menghasilkan terus mengalir itu penting. Makanya saya kalau dari UYM ya, kalau UYM saya perhatikan omsetnya bagus, terus kemudian yang namanya valuasi aset besar, tetapi yang namanya tadi cash flow. Tadi kan kalau UYM bilang, oh, aku doanya kurang pas nih, tambahin lagi pas dapat cash flow, uang mengalir masuk gitu ya. Jadi labanya masuk itu namanya passive income. Jadi cash flow mengalir ini luar biasa. Datang dari mana saja, cash flow itu, ternak uang itu dari mana sih? Sebetulnya ada 3 gitu ya. Satu dari paper asset, tadi kalau kita investasi di wasitanya atau Wika, terus kemudian dia bagi dividen, itu berarti kita dapat satu yang namanya passive income. Dari paper asset, dari saham, dari deposito, dari apapun, royalti buku, royalti system, Anda itu dari paper asset. Terus passive income datang dari mana lagi? Passive income datang dari properti yang Anda sewa-sewakan tadi. Kemudian yang ketiga adalah bisnis yang jalan tanpa kita. Saya diceritain, waduh restorannya banyak amat. sama Mas Jody, sama Mbak Ani itu lah. Halo Pak Jody, Mbak Ani, ini ada nggak di sini? Ada, hadir. Ikut dari pagi, ya? dari jam 8 kurang dia. Wah, semangat ya. Jadi itu namanya luar biasa dan betul-betul yang namanya kita punya peternakan uang. Bahkan dengan peternakan uang itu nanti Anda itu jauh lebih rela begitu ya. Mau nyumbang mau apa lebih rela karena dari passive income. Iya, lebih benar, damai. benar. Terus usaha tanpa modal caranya gimana?
terus kemudian usaha kemudian berhasil seperti apa, Financial Ronson gimana. Nah, caranya bagaimana? Anda tinggal klik di link tadi, Pak Yuli lah, ini Yuli sudah ngeklik di sini. Financial Revolution 3 hari, Anda tinggal klik di link. Anda klik aja langsung di situ, http://bit.ly/UYM X TDW. Wah, nama ada. Ada kodenya ini ya. Ada kodenya ya. Jadi silakan Anda klik di sana atau Anda WA di 0813 kali 63873 just free untuk Anda, totally free dan ya masih dapat macam-macam lagi gitu ya. Today gratis, saya keliling Indonesia UYM seminar di 12 kota ngasih gratis-gratis juga supaya ini sampai pergi ke tempat Kalimantan sampai pesawatnya ditunda, nundanya bukan 1 jam, tundanya sehari. Saya kampul-kampul di sana. Patung, saya nitip giveaway ya. Saya nitip giveaway ya. Ya. 5 jas saya, 5 jas pribadi saya. Kemudian 5 sepatu saya, 5 jas saya, 5 sepatu saya, 5 kemeja saya, 5 celana saya. Nah, tapi ukuran saya ya, ukuran aku loh. Jadi 5 jas, 5 sepatu, 5 kemeja, 5 celana. Wow, ini langsung mau Ustadz, langsung memang mau Ustadz. Bismillah mau Ustadz. No. Memang ini bukan baru ya. Betul nggak? Ini bukan baru, tapi ini kan sejarah, Pak. Iya betul, ada sejarahnya ya. Iya. Waduh, saya merinding lagi. Kaki saya merinding, ini merinding. Nah, besok tak siapkan, tak kirim langsung ke rumah Patung. Nanti siapa yang bisa dapat ya terserah aja giveaway-nya tuh. Yes, terima kasih UYM. Jadi dan biasanya jasnya kan jas saya mahal, Pak. Wow, dahsyat. Saya tuh terinspirasi loh. UYM loh, Imas Ipo itu juga ada senangnya. Ipo guru saya juga itu. Saya seminar bareng, wah dia nyumbang apa sopot ini sumbangkan. Saya bilang sangat. Saya jualan seminar 100% saya sumbangkan, saya tambahin. Ditambahin jadi. Tapi itu ya orang-orang yang sungguh-sungguh inspirasional. Jadi kalau saya simpulkan UYM dari begini ya, jadi investasi yang aman dan menguntungkan kan begitu ya. Kalau tadi kan jadi amalnya, kalau amal Anda itu, tapi sekali lagi loh, daripada waktu Anda amal, kemudian ada ilmu, ada teman, tentu saja kita investasi kepada, kalau saya pribadi adalah karyawan yang menghasilkan. Makanya karyawan ini, UYM saya belajar dari satu buku namanya Common Stock for Uncommon Profit. Stock from Uncommon Profit. Jadi Warren Buffett itu menyarankan 2 buku, tapi yang satu doang yang sering kali diomong. Namanya Intelligent Investor. Tapi kalau dari ya dia bilang begini. Tapi kalau saya pakai Intelligent Investor, saya nggak sekaya ini. Saya kaya karena Common Stock for Uncommon Profit. Philip Fisher. Nah, Philip Fisher ini saya baca bukunya, ternyata dia caranya memilih stok. Itu ada 15 kriteria, tapi 2 yang sangat menarik saya. Dia bilang, zaman dulu tahun 60-an, 70-an, saya milih IBM. Saya yakin IBM jadi besar. Kenapa? Karena sepertiga waktu karyawannya adalah untuk training dan pendidikan. Sepertiga waktu karyawan tuh. Makanya tempat saya karyawan masuk langsung 1 jamnya untuk meningkatkan diri dulu. Untuk belajar. Terus kemudian, kenapa saya invest di Hewlett Packard tahun 60-70-an? Karena biaya risetnya. Jadi riset dan pengembangan. Makanya kalau dari saya pribadi, karyawan saya bilang harus training. Bahkan training saya ini, saya pakai jurusnya Bank Indonesia, UIM. Jurusnya Bank Indonesia itu gini. Dulu saya di bank. Kalau 10%, sebetulnya saya usulkan pada waktu Pak Hanif jadi Menteri Perburuan pada waktu itu, sama-sama buka satu buku Jokowi gitu ya, Jokowi W gitu ya, terus beliaunya jadi panelis, saya jadi panelis, saya usul, mestinya ini buruh ini kalau demo, jangan demo minta naik gaji, kalau naik gaji tinggi nanti perusahaannya pindah ke Vietnam. Jadi mintalah training seperti yang dilakukan di BI. BI itu 10% dari dana HRD, wajib digunakan untuk pelatihan karyawannya. Apabila tidak, akan diambil oleh Bank Indonesia. Itu aturan Bank Indonesia. Zaman dulu yang sekarang saya. Nah, sekarang di anak-anak perusahaan saya, 10% dari dana HRD wajib untuk seminar, untuk training, untuk beli buku. Jadi untuk meluangkan waktu belajar, untuk sharing kepada orang lain, wajib bedah buku, wajib olahraga, wajib visualisasi buat juon, wajib afirmasi gitu ya. Nah, jadi 10% ini wajib. Saya sampai ngomong ke Pak Dimas, DM saya, Pak Dimas kalau enggak dipakai, saya pakai buat jajan. Ayo dipakai, enggak dipakai buat training. Gajinya berapa? Ya 10% untuk begini.
total gaji, ayo untuk ikut untuk seminar, untuk beli buku, untuk apa? Untuk terus meningkatkan diri. Nah, memang harus seperti itu tadi. Nah, tadi UYM cerita tentang Mansur Mologi gitu ya, itu dapat gelarnya dari CNBC. Jadi salah satunya begini, kalau investasi itu jangan fokus kepada yang cuan yang jangan mikiri cuannya. Jadi salah satu investasi itu adalah kita harus fokusnya, oke, saya membantu, tetapi membantunya ini investasi, bukan jual beli. Ini yang dikatakan UYM. Kalau saya salah tolong diralat ya UYM, saya baru baca ini. Jadi Anda investasi, kemudian itu jangan jual beli. Kalau murah ya besok beli lagi, turun beli lagi, tahan aja, orang Anda membantu BUMN negara kok. Dan tapi bantunya cari yang betul-betul bermanfaat untuk orang banyak, ngelayanin orang banyak. Jalan tol, pesawat, jadi yang benar-benar yang melayani orang banyak ini akan luar biasa di kemudian harinya. Telco, komunikasi. Nah, telco jadi yang komunikasi apa? Nah, terus kemudian afirmasi dan visualisasi lah. Dan yang menarik ini dari aliran Mansur Mologi ini, nyari itu susah, boy. nyari susah. Minta, woi. minta. Wah, keren aku lihat doanya UYM tadi, Ustadz. Waduh, saya tadi maksud saya godain UYM. Kenapa 1 triliun UYM? Kasih 0, ternyata sama UYM 200 triliun. Ampun, kalah total saya. Tapi itu sungguh luar biasa. Tapi selain minta, maka kamu juga bekerjalah. Ini kalau dari satu hukum alam ciptaan Tuhan yang namanya law of attraction. Jadi energi itu biasanya saling bersautan toh. Energi itu saling sepleteran, saling membantu. Jadi energinya naik turun itu bahkan kalau kita pergi ke pesawat ya, kita pakai yang namanya, kalau kita naik bisnis kelas kemudian di sini ada yang namanya noise cancellation. Itu ditek langsung tenang. Sebetulnya apa sih gelombang atas bawah, yang gelombang pesawat yang rame tadi, setiap naik dikasih gelombang turun dikasih naik dikasih turun, sebenarnya jadi tenang. Jadi maksud saya jadi itulah, hati-hati bergaul dengan siapa jadi loh. Anda bergaul dengan UYM, waduh, jadi positif, jadi semangat, punya impian besar. Tapi sekali lagi, kalau Anda punya impian besar tidak mendekat, maksudnya tidak mendekat itu gini, law of attraction, Anda punya impian duduk terus tapi tidak ada tindakan untuk mendekat. Ya bisa sih, tapi kan kalau Anda mendekat kesedot langsung gitu. Langsung kesedot. Law of attraction ini, hukum kedekatan sangat berpengaruh. Anda bergaul dengan siapa berpengaruh. Seringkali saya bilang, hati-hati loh. Anda bergaul dengan UYM, Anda jadi adem, jadi punya impian besar, jadi semangat, nanti jadinya ngedekain banyak banget loh. Kan itu luar biasa. Terus kemudian, tapi bekerjalah mendekat, begitu ya. Doa dan bekerja. Kalau kamu doa toh ya, maksud nggak usaha, nggak ikhtiar, nggak usaha, ya repot gitu ya. Harus usaha, jadi usaha. Nah. Terus kemudian tadi cerita dari UYM yang luar biasa tadi, waduh begitu luar biasa ceritanya, 70 hektar, dan ternyata bukan hanya 70 hektar, masih ada BUMN lain yang punya tanah begitu banyaknya nganggur. Yes, betul. Banyak banget. Betul. Itu yang dikatakan Sri Mulyani. Kenapa sih orang luar negeri dengan Amerika, UYM, Amerika UYM juga masukin untuk lain nggak sedih. Jadi ternyata orang Amerika dengan Indonesia itu beda. Orang Indonesia sibuk kerja. Asetnya kalau tidur. Asetnya tidur. Kalau di Amerika asetnya kerja. Nah BUMN ini banyak aset tidur juga. Iya benar. Sekarang mereka pada kerja tuh. Asetnya udah mulai nih pada gerak gitu. Luar biasa. UYM, saya ini punya Rolls Royce, punya Alphard, punya ini. Saya suruh kerja UYM. Jadi saya suruh kerja. Iya ya. Pak Ali Marcos anaknya menikah terus kemudian Pak Ali mereka punya Rolls Royce, sewa saya sewakan, hajar. Iya, hajar. Lumayan UYM, sehari 50 juta lumayan toh. Wah, sewain. Suruh kerja enak aja. Tulis. Aset toh. Tulis. Saya mau Rolls Royce, tulis. Saya mau Rolls Royce, saya mau Alphard, saya mau Camry, saya mau mobil Lexus, tulis tuh. Kenapa tidak? Orang ngimpi gratis kok takut. Ya, nulis gratis Anda takut loh ya. Tak sewakan ya gitu. Aset saya tanya ini Yuli yang ngetik gini. Aset saya, saya genjot tersewakan gitu, dengan baik semua. Dan saya nyewakan ada yang nanya, Pak Tung dalam kondisi begini kok susah nyewain toh. Lah Anda gak ikhlas kok. Kalau saya kan ikhlas. Maksudnya ikhlas. Gini loh.
apartemen. Kalau Anda tidak tersewa 3 tahun, silakan nggak. Anda bayar sinking fund, bayar macam-macam, bayar macam-macam. Kalau Iya, saya benar. ikhlas. Mikir. Misalnya begini, 150 juta setahun ini, makanya properti saya tersewa terus ini, UIM. Ini tersewa dengan lancar, dan saya bayar pajak semua ini dengan damainya. Misalnya Iya. contoh, di sini, pasaran 150 juta. Begitu orangnya selesai, ternyata dia tidak perpanjang. Saya bilang, sewakan. Terus yang 2 bulan tidak laku, saya bilang, ya turunin aja. Berapapun, loh, berapapun, iya berapapun. Terus saya rela berbagi. Yang biasanya kan terima 5%. Saya minta kasih 10%, Iya, terserah iya. laku berapapun. Loh, Iya. maksudnya Pak Tong, kalau lakunya 90 juta boleh nggak? Boleh. Wow, kalau gitu gampang laku. Ini sudah fully furnished, 90 juta. Lalu silakan, pokoknya kamu tak kasih 10%, jadi kamu bisa bagi sama agen yang lain, bisa co-broking. Wah, cocok. 2 hari langsung laku. Lakunya 100 juta lagi, jadi enggak ada 90. Tapi saya ikhlas, mau 80 tak sewakan, mau 70 saya sewakan, saya bagi hasil sama agennya, Kuncinya rela itu ya. berbagi, kan hati damai toh. Tapi banyak orang punya propertinya agak kerja. Alasannya pandemi, ya kalau saya tak kerjakan semua, asetnya kerja, boy. Gitu ya. Satu hal yang saya belajar lagi baru dari Patung malam hari. Tadi Patung memention dengan very clear banget nama sahabat terbaik saya, nama keluarga saya, Mas Jody dan Mbak Ani. Padahal nama itu baru aja, baru kemarin kan. Nah ini kalau bukan orang yang ikhlas bener ya. Ingat sama temennya luar biasa, ingat sama orang suksesnya luar biasa, ingat sama orang yang berperan luar biasa. Kemudian kemampuan merekam, ini nggak semua orang nih, nggak semua orang Patung. Saya tadi begitu Patung nyebut Mas Jody, Mbak Anik, dengan seperti udah lama kenal, seperti udah pernah ketemu, seperti menurut saya itu emang Patung bukan orang biasa ya. Luar biasa ini, lebih dari X-Men ini. Muridnya Ustadz. Wah, terbalik, Pak. Murid Ustadz. Enggak ada orang kan, bener Pak, hal yang seperti itu kan bukan hal kecil sebenarnya, masalah habit ya. Masalah kebiasaan menghargai orang. Ya, kan seneng. Mbak Anik sampai japri saya, nama aku disebut. Luar biasa. Top. Kok bisa ya? Cerdas banget katanya. Lo kok inget katanya? Ya Mbak inget. Anik juga luar biasa itu ya, warungnya ngasih makan gratis, luar biasa sekali. Iya, Pak. Dan ratusan. cita-cita beliau itu Pak berdua, pokoknya di masa pandemi ini harus buka cabang sebanyak-banyaknya karena harus orang kerja Pak. Satu outlet kan bisa minimal 10-15 ya Pak. Dia buka terus sampai ujung kemarin aja buka berapa biji gitu. Jadi nawaitunya itu emang udah beyond juga gitu. Jadi ngasih kerjaan orang apa kan luar biasa. Dan saya rasa banyak ya di Indonesia orang-orang yang luar biasa. Nah, orang yang luar biasa dalam tempo 10 tahun, saya bisa memastikan kalau dia baca buku dan rajin ngikutin kemudian itu di antara mereka pasti ada yang seperti saya karena bersentuhan sama Patung. Dan bersentuhan dengan UYM, dengan Ustadz Yusuf Mansur. Kita memoris lah. Wah, dahsyat. Wah, ini yang nulis udah banyak banget nih yang nulis nih. Luar biasa. Nah, selamat ngikutin nanti Financial Revolution. Insya Allah keluarga Darul Quran, Petren juga akan ikut Pak. Karena kan kuotanya katanya bisa 10.000 kan? Ya, bisa Pak. Bisa 10.000. Jadi saya suruh ikut nanti insya Allah semua. Ya. Sip, jangan lupa tuh 5 jas. Wah. 5 baju, 5 sepatu, 5 celana. 5 celana, 5 sepatu. Ada yang humor ini UYM. Apa Celana itu? dalam nggak UYM? Itu buat istriku. Oke. Wah, ini terima kasih sekali. Sudah 2 jam, tidak terasa, sungguh-sungguh indah. Saya ini sering kali istilahnya IG live pakai Zoom gini, tapi energinya UYM ini tiada tara, tidak terlagi. Oh, ini ada yang kacamata saya katanya. Kacamata oke, kacamata 2 yang kacamata baca, amat berapa? 5 kacamata hitam. Sip. Wes, dahsyat banget UYM. Ini UYM ini benar-benar danau yang mengalir gitu ya. Danau kalau tidak mengalir kan laut mati katanya, asin mengalir. Ini mengalir luar biasa, sungguh-sungguh luar biasa. Kacamata
Ini Ingetin Yuli dua sudah kacamata dicatat ini baca. Yuli. Udah. Nanti kacamatanya, yes Yuli. Mas Ya, Dimas nanti kacamata WA hitam. ke saya. Mas Dimas WA ke saya. Kacamata Ya, baca 2, aku plus ya, plus 175. Kemudian sama kacamata hitamnya 5. Bismillah. ya. Jadi terus ini nanti UYM setelah kita selesai nanti Yuli akan membagikan. Yuli Siap. asisten saya akan membagikan. Giveaway. Yuli ini ada nanti dua CD yang namanya Negotiation Revolution. Jadi 7 powerful negotiation teknik itu ala Harvard University sama MIT Siap. seperti apa. Terus kemudian ada 2 buku From Zero to Rich ini dari murid saya. Ada 2 juga. Terus kemudian ini ada Work Less and More ada 1 Yuli, terus kemudian Financial Revolution and Action ada 2. Malam hari ini kita bagi, jadi Anda tunggu teman-teman semua, jadi segera akan di ini. Nah UYM, ada yang mau disampaikan sebelum kita selesai, silakan. Pakai teorinya roket tadi, ya, menghijack otak. Jadi begitu selesai kami berdua ini live, langsung ambil 1 saja untuk dikerjakan. Itu ilustrasi push up tadi 1. Apa kek gitu loh. Ya, dari kami berdua tadi kan udah panjang nih, udah 2 jam. Apa kek, pokoknya begitu berhenti 5 3 2 1. Oke, gua ngambil yang ini. Ah gitu. Ya, itu pesan saya buat teman-teman semua. Supaya jangan sampai ya udah nguap aja gitu. Jadi ya nggak ada yang dikerjakan, jangan. Ambil teori tadi, teori roket tadi, hijack otak, hijack kemudian kerjaan kita 5 3 2 1 langsung jalan begitu. Sip. Oke. Patung, saya boleh minta permintaan nggak, Patung? Boleh. Tadi ngobrol sama istri sama anak-anak. Pak mau ini ya live sama Patung ya. Jadi permintaan istri sama anak-anak, mereka minta buku-buku terbaik Patung. Ya. Masing-masing 1 set Pak, buat di kamarnya masing-masing. Siap. Jadi, berarti berapa? Ada berapa banyak? Anak saya 5, berarti 5 set. Sama kemudian istri saya 1 tuh jadi 6. Ya, siap. 6 set. Oke, siap. Tapi permintaan anak-anak ditandatanganin sama nanti nama masing-masing. Boleh, nanti UYM ya? Kirim ke saya nama-namanya, saya akan kasih namanya, kasih beginian. Yes, siap. Thank you, saya Patung. ada buku Life Revolution, ada Marketing Revolution, ada Financial Pilihin Revolution. aja. Yes, oke, ya. Oke, thank you, Patung. Ya, terima kasih UYM, terima kasih, dahsyat luar biasa. Teman-teman, please stay. Dan kemudian Yuli, kalau yang di IG Anda boleh gabung. Ini UYM, jadi ini yang di di Zoom nanti Anda akan bisa mendapatkan, biasanya Zoom akan lebih, tapi yang di Instagram juga silakan. Anda yang mau daftar di Financial Revolution, tolong ya Yuli atau Pak Dimas di Instagram silakan dicantumkan linknya. Terus kemudian setelah ini kita bagi-bagi buku. Saya akan pamit dengan UYM. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih luar biasa, kerendahan hatinya sangat menginspirasi. Impiannya sungguh wow. Impiannya saya langsung waduh. Pong-pong godain malah saya. Ampun. Ya, luar biasa, dahsyat sekali, energi yang positif. Berkali-kali saya merinding terus kalau ngomong sama UYM, sekarang yang merinding lagi. Impiannya luar biasa. Teman-teman tulis goal Anda spesifik, positif, tertulis, menarik, imajinasikan tadi yang luar biasa. Kemudian cari alasan sangat kuat, public commitment. Kemudian cari guru-guru yang terbaik, bergaulah dengan mereka. Kemudian potong goalnya kecil-kecil. Terus 5, 4, 3, 2, 1 dijadwal, ambil langkah gitu ya. Set langsung Anda akan dahsyat luar biasa. Nah, terima kasih UYM. Jadi ini yang di Zoom nanti akan segera diambil alih oleh Yuli. Terus kemudian yang di Instagram Yuli juga akan saya masukkan saya akan invite Yuli di Instagram ya, jadi bisa bagi-bagi hadiah baik di Zoom maupun di Instagram. Terima kasih UYM, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih, didoakan buat semuanya. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit ya, terima kasih. Yuli juga bisa gabung di IG. Atau di IG ya, jadi IG nanti dipilih teman-teman yang menang juga boleh di IG atau di Yuli atau Pak Dimas yang mau digabung. Yuli ya, Yuli saya undang ya. Yuli saya undang. Oke, dah saya undang. Yuli sudah saya undang, silahkan diterima. Nah, oke, silahkan ya. Nah, ini Yuli. Nah,
Nah, teman-teman, saya mau share. Yuli ini masih bujang ya. Dia adalah keuangan saya, terus kemudian dia masih bujang. Jadi silahkan kontak pribadi. No, siapa tahu jadi jodoh Anda gitu ya. Jadi lagi kosong nggak sini Yuli? Kalau lagi kosong ya bilang kosong gitu ya. Oke, silakan Yuli, silakan dibagi ya. Saya live dulu di Zoom-nya, biarkan Yuli ambil alih semua. Sedangkan di Instagram juga saya orangnya yang live, tapi Instagramnya masih jalan. Jadi Yuli silahkan diputus siapa yang menang ya. Ada 2 buku Financial Revolution, terus ada satu buku Work Less and More, kemudian Zero to Rich, tulisnya ada 2, terus kemudian ada 2 CD. Jadi malam hari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti kalau ikut seminar, wah berpuluh-puluh buku lagi. Terus Yuli tolong siapkan, bantu ya buku-bukunya untuk UYM ya, untuk Ustadz Yusuf Mansur ya, sama keluarga ya. Nanti saya kasih tanda tangan nama. Oke, terima kasih. Silakan, itu ada Mas Dwi Ananto yang klik gitu ya. Anda klik di linknya tadi, bit.titik tadi itu untuk supaya bisa Anda dapatkan. Oke ya, terima kasih teman-teman. Dahsyat selalu, semangat. Oke teman-teman. Oke, sebentar. Nah, jadi kita bakal undian. Nah, jadi kita bakal bagi giveaway. Jadi nanti kita akan pilih dari yang Zoom, kemudian juga ada yang dari IG Live. Nanti di IG Live juga ada tim, ada Mas Jordi, kemudian ada Pak Dimas yang akan bantu pilih siapa pemenangnya. Kemudian yang dari Zoom kita akan lihat dari chat yang tercepat. Oke, pertanyaan yang pertama adalah sebutkan 4 expression itu apa untuk goalnya ya. Mencapai goalnya itu harus apa, kemudian dijelaskan. Nah, Pak Dimas dan Mas Jordi boleh bantu pilih pemenang di IG Live, kemudian saya yang di Zoom ya. Hadiahnya ada 2 negosiasi dulu, jadi 1 yang di Zoom, 1 yang di IG Live pemenangnya. Nah, kemudian untuk teman-teman yang masih belum daftar di Financial Revolution 8-10 Januari 2021, bisa klik link di Pak Tung, saya pin komen juga. Pin komen. Jadi di bit.ly kemudian /UYMXTDW. Jadi untuk teman-teman yang daftar gratis di http:// kemudian bit.ly kemudian / lagi UYMXTDW. Jadi itu gratis buat teman-teman yang daftar. Nah, nanti kita juga ada giveaway cincin berlian, kemudian masih ada PS5. Jadi terus ada juga buku-bukunya Pak Tung. Kemudian tadi ada tambahan, ada 5 jas UYM, kemudian 5 sepatu, 5 kemeja, kemudian 5 celana, kemudian 2 kacamata baca UYM, kemudian 5 kacamata hitam. Oke, pemenangnya adalah sebentar, saya lihat dari yang tercepat dan tertepat. Jadi keputusan tidak bisa diganggu gugat ya teman-teman. Pemenangnya adalah oke. Yuli boleh dipilih Instagram dulu. Jadi Instagram ini harus saya ini jadi Instagram dipilih dulu. Jadi yang tadi kalau Instagram harus daftarnya di mana, kalau yang mau saya pin. Ini mau saya komen Patung. Komen tapi saya pin ya. Caranya gimana? Silahkan. Ya. Yuli ketik terus kemudian pin, dipilih di IG dulu. Terus setelah di IG pemenangnya siapa, kemudian langsung hubungin ke siapa, sedangkan di Zoom siapa pemenangnya. Nanti silahkan, jadi silahkan. Ini saya belum keluar yang namanya. Yang di IG Live itu pemenangnya ada Mary Clarissa. Jadi selamat buat Kak Mary Clarissa 3, akunnya Mary Clarissa 3. Kemudian yang di Zoom itu ada Kak Jonathan Dwi Febrianto. Jadi buat selamat buat teman-teman pemenang 2 CD negotiation dari Pak Ronald Sitolang. Kemudian jadi Kak Mary Clarissa bisa DM ke saya untuk alamatnya di akunnya Yuli Safrida atau di tdwresource.tdw.
Kemudian untuk Kak Jonathan Dwi itu kita akan hubungi, bisa juga di saya japri untuk nomornya ya Kak Jonathan. Oke, saya akan cek. Nah, kita masih ada beberapa. Oke, kita pertanyaan baru ya. Nah, teman-teman yang masih belum daftar bisa daftar sekarang karena kuotanya terbatas. Kita sekarang udah hampir 10.000, kuotanya ada 10.000. Kita masih ada promo 2 hari lagi. Pastinya teman-teman nanti bisa kehabisan kuota. Jadi daftar sekarang. Daftarnya di mana? Di http://bit.ly kemudian slash lagi UYMXTDW. Atau kalau misalnya teman-teman ada gangguan melalui website bisa daftar manual di WhatsApp di 081-nya 3 kali 63873. Oke, pertanyaan yang kedua, hadiahnya ada 1 buku Zero to Rich dari Bu Novita Tanuharyono, kemudian 1 buku Walk Less and More untuk yang di IG Live. Jadi ada 2 buku. Pertanyaan yang kedua adalah, apa jurus yang dipakai oleh Mel Robbins? Ya, jadi 1 buku di Zoom untuk yang Zero to Rich, kemudian yang di IG Live Walk Less in More ya dari Pak Tong penulisnya langsung. Oke, teori roket ya, teori roketnya apa kurang detail ya, jadi lebih detail lagi. Oke, dahsyat. Oke, 5 second. Oke, jadi ini pemilihnya. Nah, oke, sambil nunggu teman-teman masih ada yang jawab. Jadi teman-teman yang masih belum daftar bisa didaftar di http://bit.ly. Oke. Oke, jadi teori roket. Oke, kalau yang di Zoom pemenangnya ada Kak Muhammad Tajudin. Selamat Kak Muhammad Tajudin mendapatkan 1 buku Walk Less and More dari Pak Tong Desa Muaringin. Kita akan hubungi kalau di Zoom kita ada kontaknya, jadi kita akan hubungi Kak Muhammad Tajudin atau nanti bisa WhatsApp di 081-nya 3 kali 63873 juga. Kemudian untuk pemenang 1 buku Zero to Rich dari Ibu Novita, saya akan pilih yang di Zoom. Oke. Yang di IG, yang di Instagram pemenangnya adalah Kak Andri _alf. Andri.alf. Jadi selamat buat Kak Andri.alf yang akun Instagramnya mendapatkan 1 buku Zero to Rich dari Bu Novita. Bu Novita juga adalah salah seorang partner dari Pak Tong. Oke, hadiah terakhir ada 2 buku Financial Revolution in Action. Penulisnya adalah Pak Tong juga dengan Pak Ongki Hoyanto, salah seorang murid Pak Tong juga. Jadi pertanyaan yang terakhir adalah, jadi 1 pemenang ada di Zoom, kemudian 1 pemenang lagi di IG Live. Jadi pertanyaan yang terakhir adalah, nah nanti teman-teman yang belum dapat giveaway hari ini, malam ini jangan khawatir karena kita masih banyak hadiah di acara Financial Revolution 8-10 Januari 2021. Hari Jumat sampai Minggu. Jumatnya itu kita mulai jam 2 sampai malam. Kemudian di hari Sabtu dan Minggunya kita mulainya pagi, jam 9 pagi biar ilmunya daging semua jadi sampai malam. Sabtu Minggu kita mulai pagi sampai malam biasanya. Kemarin terakhir sampai jam 3 malam, luar biasa. Jadi pertanyaan yang ketiga adalah investasi apa yang digunakan Pak Tong? Investasi apa yang diterapkan oleh Pak Tong? Investasi ya. Investasi apa aja jenisnya? Oke, kalau cepat. Oke. Wah, kalau cepet ya Bun. Wah, amal ilmu bersama pengalaman. Ada yang savers pertanyaannya. Jadi pertanyaannya apa investasi yang Pak Tong terapkan? Oke.
Savers bukan. Leher ke atas termasuk salah satunya. Investasi. Oke, kalau di Zoom pemenangnya adalah Kadia Wara. Diahwara. Jadi Kak Diahwara kita akan hubungi. Jadi ya yang Pak Tung terapkan adalah amal, ilmu, kemudian berteman, pengalaman, kemudian ya investasi ilmu, kemudian amal, teman. Betul. Kemudian yang di Zoom, yang di IG Live itu, jadi teman-teman yang pemenang di IG Live itu bisa DM ke saya untuk alamatnya, kita akan kirim. Jadi kalau misalnya teman-teman yang di Zoom kita sudah ada datanya, kita akan hubungi untuk minta alamatnya. Untuk pemenang di IG Live, pertanyaan yang terakhir, hadiahnya buku Financial Revolution in Action, itu pemenangnya adalah successpeople.id akunnya. Jadi IG Live ini ada akunnya successpeople.id. Nanti kita akan hubungi. Kita udah catat juga masing-masing akunnya kita akan hubungi. Oke, jadi selamat buat pemenangnya teman-teman yang udah dapat 2 CD negosiasi. Ada di IG Live ada Kak Mary Clarissa 3 akunnya, kemudian yang di Zoom ada Kak Jonathan Dwi. Kemudian 1 buku Zero to Rich dari ada Kak Andri.alf, kemudian 1 buku Work Less in More ada Kak Muhammad Tanjudin. Kemudian 2 buku Financial Revolution in Action ada Kak Dia di Zoom, Kak Dia Wara, kemudian di IG Live ada akunnya successpeople.id. Oke, jadi selamat buat pemenang malam ini. Jangan khawatir teman-teman yang belum dapat. Jadi di 8 sampai 10 Januari kita masih bakal bagi-bagi banyak hadiah, termasuk ada cincin berlian, juga ada PS5. Nah, kemudian juga tadi Pak UYM ada kasih giveaway tambahan nih buat teman-teman yang hadir malam ini, juga nanti ada 5 jas dari UYM, 5 sepatu, kemudian 5 kemeja, 5 celana, 2 kacamata baca UYM, kemudian 5 kacamata hitam. Nah, buat teman-teman yang masih belum daftar, daftarnya kemana? Daftarnya di link. Jadi kita rock and roll sampai malam 8 sampai 10 Januari, terakhir sampai jam 3 malam ya. Financial Revolution 3 hari full, kita akan belajar ternak uang, kemudian income apa aja, aset alokasi, itu langsung dari Pak Tung, full 8 sampai 10 Januari 2021. Daftarnya klik link http://nya 2 kali yang udah saya ketik kalau di Zoom. Itu tinggal teman-teman klik linknya aja http://nya 2 kali bit.ly kemudian /UYMXTDW. Kemudian kalau teman-teman yang di IG Live bisa lihat yang di komen pin Pak Dimas. Atau daftar manual di WhatsApp-nya 081-nya 3 kali 63873. Oke, jadi yang terpenting adalah bukan hadiahnya aja, hadiahnya adalah bonus. Yang penting adalah materi yang disampaikan malam ini dan nanti 8 sampai 10 Januari. Jadi buat teman-teman yang masih belum dapat hadiah nggak perlu sedih, jangan khawatir. Nanti masih ada hadiah. Yang penting adalah ilmu yang disampaikan malam ini juga nantinya karena sangat bermanfaat. Oke, teman-teman, siapa yang merasa materi yang disampaikan oleh Pak Tung Desa Muaringin dan UYM bermanfaat? Boleh dong komen saya. Oke, saya. Oke, buat teman-teman yang belum daftar masih bisa daftar atau daftar manual di 081-nya 3 kali 63873. Itu untuk customer service PDW. Jadi bisa disimpan. Kemudian kita akan kirimkan linknya H-1 langsung di WhatsApp teman-teman pada hari H. Pada saat hari H bisa tinggal klik link yang di WhatsApp aja. Saya. Oke, teman-teman, buat teman-teman yang masih belum daftar bisa klik linknya aja atau daftar manual di 081-nya 3 kali 63873. Saya. Wah, oke, luar biasa. Oke, thank you Pak Tung sharingnya malam ini. Thank you teman-teman semua yang udah ngikutin IG Live juga di Zoom. Thank you semuanya. Jadi daftar sekarang. Oke, sampai jumpa di Financial Revolution 8 sampai 10 Januari. Kita rock and roll sampai malam ya. Oke, see you. Sukses selalu, sehat selalu untuk kita semua. Bye bye. Thank you Pak Tung.
Terima Bye. kasih. Sampai ketemu semua. Bye.